Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yi Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, harap di subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke TKP. Chapter 143, Grandmaster of Alchemist. Kolam itu berukuran sekitar 5 kaki, dan airnya yang dalam menghadirkan warna hijau giok. Terlihat penuh vitalitas, dan semburan energi murni yang luar biasa juga terus memancar dari kolam, menyebar kemana-mana. Menghirup udara saja akan membuat orang merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka menjadi lebih ringan, dan sel yang tak terhitung jumlahnya melompat kegirangan. Aku tidak menyangka ada mata air spiritual di sini, hehe. Maka aku tidak perlu masuk jauh ke dalam pembuluh darah roh. Hantu itu tahu jika orang tua dari keluarga Lu akan ada di sana untuk menjaga. Qin Yi Chen sangat gembira. Hei, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Saat Qin Yi Chen hendak melangkah maju, suara anak yang baik terdengar dari belakangnya. Siapa? Mendengar seseorang berbicara, Qin Yi Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya, dan berbalik dengan cepat. Bisa mendekat tanpa dia sadari tentu bukan hal yang biasa. Namun, setelah pandangan waspada di sekitar matanya, tidak ada yang ditemukan. Ketika dia akan menyerah mencari belokan, rasa sakit datang dari kakinya. Biarkan kamu mengabaikan bayi ini, benci hantu. Suara anak laki-laki itu terdengar lagi. Karena rasa sakit, Qin Yi Chen menurunkan pinggangnya dan melihat siluet kecil. Saat ini, berdiri di depannya adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 3-4 tahun. Gadis kecil ini mengenakan pakaian Nisia, dan fitur wajahnya dibuat dengan sangat indah, sangat halus, dan sepasang mata besar. Dia menatapnya dengan sentuhan kehangatan. Saat melihat gadis kecil ini, Qin Yi Chen pertama kali terkejut, dan ada detak jantung yang tidak bisa dijelaskan. Untuk beberapa alasan, gadis kecil yang belum pernah bertemu sebelumnya memberinya perasaan yang akrab. Little Missy, bagaimana kamu membuangnya malam ini, ayah dan ibumu? Pada pandangan pertama gadis kecil ini, Qin Yi Chen memiliki perasaan yang baik di hatinya, dan bahkan mau tidak mau peduli padanya dan bahkan mengkhawatirkannya. Aku bertanya dulu, kenapa kamu tidak menjawab, dan bertanya padaku? Gadis kecil itu menggumamkan mulutnya dengan tatapan teredam. Saya, Qin Yi Chen membeku. Gadis kecil ini cukup pintar. Apalagi melihat orang asing seperti itu di sini bahkan tidak membuat takut. Nama saya Qin Yi Chen. Saya datang ke sini untuk bermain. Bagaimana denganmu? Saya tidak tahu mengapa, untuk gadis kecil ini, dia bisa saja mengarang namanya untuk membujuknya. Pada akhirnya, Qin Yi Chen mau tidak mau menyebutkan nama aslinya. Aku mati rasa memanggilku roh kecil. Gadis kecil itu berbicara dengannya seperti orang dewasa. Linger, nama baik. Mengapa kamu datang ke sini sendirian di malam hari? Apakah kamu tidak takut orang tuamu khawatir? Qin Yi Chen semakin terlihat seperti dia, dan kekuatan rohnya melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia hanya duduk dan bersiap untuk menggoda gadis kecil itu. Mama berkata, kamu tidak bisa berbicara dengan orang asing. Namun, sebelum Qin Yi Chen berbicara lagi, kata-kata gadis kecil itu langsung membuatnya menelan kata-kata berikutnya. Jika Anda tidak dapat berbicara, tanyakan dulu kepada saya. Mulut Qin Yi Chen sedikit berkedut, dan dia tidak bisa menahan tangis. Little Missy, kalau begitu kamu cepat kembali, paman ada sesuatu yang harus dilakukan. Qin Yi Chen menyentuh kepala gadis kecil itu, mengusap rambutnya yang tipis, dan berkata dengan lembut. Adapun sentuhan Qin Yi Chen, gadis kecil itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak menolak, tetapi tidak menjawabnya. Jika Lu Heze melihat pemandangan ini, dia akan terkejut. Anda tahu, bahkan dia, kakek seorang gadis kecil, tidak pernah menyentuh nona kecil ini. Setiap kali dia ingin memeluknya atau menyentuh kepalanya, gadis kecil itu pasti akan lari dan bahkan marah. Keributan itu, hanya berpikir, Lu Heze merasakan kulit kepala kesemutan. Karena setiap kali dia kesal, tempat tinggalnya pasti dikerubungi semut serangga. Seiring waktu, Lu Heze hanya bisa melepaskan tindakan membelai Xiaolinger. Untuk ini, Qin Yi Chen secara alami tidak tahu, dan gadis kecil itu sendiri tidak tahu mengapa. Untuk orang asing di depannya,
dia juga memiliki keintiman yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah dia dilahirkan untuk membuat dirinya sangat bergantung dan membuatnya ingin dekat dengan orang asing ini. Perasaan ini, hanya pada ibunya, dia merasakan. Setelah menggosok rambutnya beberapa kali, Qin Yichen baru menyadari bahwa dia sedang memukul-mukul pipinya dan menatap dirinya sendiri dengan mata besar yang indah, seolah mengungkapkan ketidakpuasan. Uhuk, itu, nona kecil, jangan lari-lari, dan setelah paman menyelesaikan semuanya, aku akan mengantarmu. Qin Yichen terbatuk 2 kali, dan menarik kembali telapak tangannya. Dia tidak terlalu banyak berpikir, hanya berjalan ke genangan air, dan ketika pikirannya bergerak, pedang roh ada di tangannya. Hai, begitu pedang roh keluar, sepertinya energi murni yang berasal dari nadi roh adalah suara mendengung, dan pedang itu bergetar, seolah ingin melarikan diri. Cukup untuk makan. Qin Yichen terkekeh dan menempatkan pedang roh di air yang dalam. Hai, segera setelah saya menyentuh air dalam berwarna hijau giok, Spirit Sword adalah suara kegembiraan yang berdengung. Setelah berkeliaran sebentar, kekuatan isap juga ditransmisikan dari bilah pedang roh. Waktu berlalu, satu demi satu. Energi murni menyatu ke arah tubuh pedang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ayo makan, makan. Mata spiritual ini seharusnya membuatmu mencapai batas yang bisa kutanggung. Qin Yichen diam-diam santai. Yah, pedang ini sangat aneh. Pada saat ini, suara lembut terdengar. Segera, Qin Yichen ngeri menemukan bahwa gadis kecil itu bahkan datang ke tepi kolam tanpa sadar. Saat ini, dia memegang penjualan ke Spirit Sword. Masa lalu, tidak. Setelah melihat adegan ini, Qin Yichen dengan cepat berteriak keras, dan pada saat yang sama, dia berpikir untuk mencabut Spirit Sword. Namun, semuanya sudah terlambat. Penjualan Bainen gadis kecil itu diadakan di Sword of Spirit Sword. Siu, ketika tangan gadis kecil itu memegang gagang pedang, dengan kendali pikiran Qin Yichen, Spirit Sword terbang kembali ke Qin Yichen dan melayang di udara. Apakah kamu baik-baik saja? Tunjukkan tanganmu. Qin Yichen melangkah maju dan meraih tangan gadis kecil itu untuk melihat ke atas. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang roh, yang hampir dapat meniup rambut, tidak meninggalkan sedikit pun kerusakan pada tangan gadis kecil itu. Ini membuatnya tetap di tempatnya. Dan gadis kecil itu tidak tahu apakah dia takut dengan minuman Qin Yichen, atau karena dia kehilangan mainan kesayangannya, dan ada banyak air mata di matanya yang cerdas. Mulut imut Zhang diratakan menjadi keluhan. Chapter 144, Grandmaster of Alchemist. Tidak apa-apa, Qin Yichen memandangi tangan putih kecil itu dengan tak terbayangkan. Kemudian, setelah melihat wajah sedih gadis kecil itu, dia menyadari bahwa reaksinya tampak berlebihan. Namun, dia juga keluar dari kekhawatiran. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia begitu peduli dengan keselamatan gadis kecil yang aneh ini. Perhatian semacam itu, bahkan dia merasa luar biasa. Sedemikian rupa sehingga dia kehilangan kendali dirinya. Melihat keluhan gadis kecil itu, Qin Yichen menggaruk kepalanya dan tampak sedikit kewalahan. Setelah melihat pedang roh yang masih melayang di udara, pikirnya, dan pedang roh melayang, mau bermain. Little Linger cemberut dan tidak berbicara. Meskipun dia tidak melewati kepalanya, cahaya di sudut matanya melihat dari waktu ke pedang roh yang melayang. Kemudian, Xiao Linger bersenang-senang dengan Spirit Sword di kolam. Bagaimanapun, itu adalah mentalitas anak-anak. Qin Yichen sedang berbaring di tepi kolam, dengan tangan bertumpu di belakang kepalanya, menyaksikan gadis kecil itu penuh tawa, dan sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan lengkungan yang indah. Aneh. Melihat gadis kecil yang benar-benar menggunakan pedang roh sebagai mainan, Qin Yichen menemukan bahwa dia sedikit tertusuk. Spirit Sword jelas merupakan pedang bermata dua. Jika kekuatannya tidak cukup, bahkan pemiliknya akan terluka, apalagi orang luar, tetapi Xiao Linger bisa meraih dan bermain di tangannya. Ini membingungkan Qin Yichen 100. Jika Anda melihatnya demi pemahaman, mungkin tidak sedikit yang bisa membandingkannya dengan seluruh benua. Tahukah Anda, pada awalnya, alchemy Dao telah mencapai titik ekstrim. Ketika dia berusaha menerobos, dia tidak tahu berapa banyak buku yang telah dia baca. Dalam semua aspek, dia tahu 1 atau 2. Karena tidak ada penjelasan,
hanya ada satu penjelasan, gadis kecil ini memiliki basis kultivasi yang beberapa kali lebih kuat dari pedang roh. Kemungkinan ini, alis Qin Yichen sedikit dirajut. Keluarga kerajaan Qilin Surgawi memiliki kejeniusan seperti itu, tetapi mengapa tidak ada catatan di generasi mendatang? Apapun hasilnya, itu tidak dapat mengubah tempat unik gadis kecil ini. Qin Yichen percaya bahwa gadis kecil ini pasti akan bersinar, tetapi, anehnya, dalam ingatannya, keluarga kerajaan Surgawi Qilin tidak pernah membuatnya. Karakter yang sangat berwarna. Sementara dia berpikir, dia tidak menyadari bahwa ada seorang lelaki tua berdiri di atas pohon. Lelaki tua itu diam-diam melihat pemandangan di dekat kolam air, dan ekspresi wajahnya tetap tidak berubah, membuatnya semakin sulit untuk memahami apa yang dia pikirkan. Sebenarnya, lelaki tua itu sadar ketika Qin Yichen muncul, tetapi setelah gadis kecil itu muncul, dia sama sekali tidak menghentikan hal itu terjadi. Bahkan, menyaksikan pedang roh melahap energi murni di mata spiritual. Dibandingkan dengan sisi ini, ada kekacauan di pelataran dalam istana. Little Linger hilang. Meskipun dia suka bermain, dia akan kembali setiap malam. Namun, hari ini sudah larut malam, dan masih menghilang. Lu Ling panik dan menulis di wajahnya dengan tergesa-gesa. Belum menemukannya, Lu Heze juga berjalan mengitari pintu, dan bertanya kepada penjaga yang datang dan pergi. Sejak pertama kali bertemu Xiao Linger, dia menganggap Xiao Linger sebagai harapan kebangkitan keluarga kerajaan. Bahkan keluarga kerajaan Qilin Surgawi berharap mendapat tempat duduk di keluarga Lu. Oleh karena itu, untuk Xiao Linger, Lu Heze tidak berani menganggap enteng. Dia takut meleleh di mulutnya, dan dia takut jatuh di telapak tangannya. Apakah itu keluarga Du? Lu Heze merenungkan segala macam kemungkinan. Tidak mungkin, Linger kecil, belum menyebarkannya. Lagi pula, baru beberapa bulan putri hamil. Siapa yang peduli jika putri melahirkan seorang anak? Little Linger sendiri adalah makhluk yang spesial. Namun, istana telah digeledah di dalam dan di luar, dan tidak ada yang melihatnya keluar. Apakah dia pergi ke sana? Lu Heze tiba-tiba mendongak dan melihat ke arah puncak gunung jauh di dalam istana. Saat dia hendak maju, dia melihat mata merah Ling Luan yang cemas, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan berhenti. Dingling, tahukah kamu siapa pemenang dari Pil Refining Master ini? Lu Heze bertanya. Meskipun Lu Lingtao tidak tahu apa yang ingin dia katakan, dia tetap menggelengkan kepalanya. Hari-hari ini, dia tidak mendengar apapun di luar jendela, dan dia hanya membawa roh kecil bersamanya, dan hal-hal sepele itu tidak akan diperhatikan. Pria itu bernama Qin Yichen. Ketika Lu Heze berbicara tentang nama Qin Yichen, suaranya sangat pelan, dan dengan hati-hati memperhatikan perubahan ekspresinya. Qin Yichen, kecemasan asli di wajah Lu Lingying langsung berubah menjadi keterkejutan. Dia tidak bisa melupakan namanya. Bagi Qin Yichen, LV Limao tidak bisa dibenci atau dicintai. Namun, setelah memiliki Xiao Linger, dia tahu bahwa sudah ada hubungan yang tidak terpisahkan antara keduanya. Suka atau tidak suka, Qin Yichen adalah ayah dari Xiao Linger. Apakah juara dari Pil Refining Master? Lu Lingying tidak menganggap itu kejutan. Adakah yang bisa menghilangkan identitas Profound Nether? Hari-hari ini, dia mulai berlatih mendalam Nether, dan di dalam tubuh Yin Qi berada di bawah kendalinya. Baru setelah Yin Qi memegang kendali, Lu Lingdi tahu betapa kuatnya Yin Qi. Tak terlihat, dia dekat dengan lingkungan Martial Grandmaster Peak 2. Bahkan, dia merasa bahwa meskipun itu adalah seorang spesialis Dao bela diri dari lingkungan Puncak 3, dia tidak takut. Ini menunjukkan betapa kuatnya Profound Nether. Ekspresi wajahnya berubah, dan Lu Heze kemudian membenarkan dugaannya. Benar-benar, kalau tidak, mengapa Qin Yichen berdiri dan memprovokasi Du Jiangxiong saat itu? Du Jiangxiong juga telah kembali. Lu Heze meninggalkan kalimat ini, yang dipindahkan ke Venaroh. Dia tidak bisa menghentikan hal ini terjadi, seperti rasa bersalah seorang ayah kepada putrinya, jadi dia mengingatkan. Lu Lingying menatap punggungnya, ekspresinya sedikit rumit. Dia mengerti apa yang dimaksud Lu Heze. Dia membiarkan dirinya pergi. Namun, karena Qin Yichen telah tiba, dia tidak bisa pergi. Bagaimana dia bisa melihat Qin Yichen jatuh ke pusaran ini untuk dirinya sendiri? Ayah, biarkan anak perempuan itu keras kepala lagi. Dia memejamkan mata merahnya. Ketika Lu Heze datang ke gunung,
dia melihat sesuatu yang tidak normal. Menyaksikan gerombolan ular, semut, dan binatang buas menghalangi gerak maju, dia tahu bahwa Xiaolinger ada di gunung. Agaknya, urat roh itulah yang menariknya. Segera, dia datang ke air yang dalam dan melihat lelaki tua itu berdiri di puncak pohon. Begitu dia tiba, Qin Yichen memperhatikan bahwa 5 berdiri dan keduanya saling memandang. Qin Yichen tersenyum pahit, saat itulah bertemu dengan ayah mertua yang murahan ini. Namun, roh kecil di kolam itu tidak terpengaruh, dan dia masih bermain dengan pedang roh. "Mengapa kamu di sini?" Melihat remaja itu berjalan ke arahnya, Lu Heze juga penuh kabut, tapi setelah dia melihat Xiaoling di sana, pupil matanya sedikit melebar. Apakah pria ini tahu bahwa Xiaolinger adalah putrinya? Chapter 145, Grandmaster of Alchemist. Jika saya mengatakan bahwa saya datang ke sini untuk menikmati bulan, Yang Mulia percaya. Qin Yichen menggaruk kepalanya, berteriak. Lu Heze mendongak, menatap langit yang gelap, sudut mulutnya berkedut. Tidak bisakah anak ini menemukan alasan yang sedikit lebih dapat diandalkan? Namun, yang mengejutkannya, tampaknya Qin Yichen tidak tahu bahwa Xiaolinger adalah putrinya. Itu memang ayah dan anak. Memikirkan pemandangan harmonis saat dia baru saja datang, hati Lu Heze terasa masam. Dia tidak tahu berapa banyak pemikiran yang diperlukan untuk menyenangkan leluhur kecil ini, tetapi dia diabaikan oleh orang lain. "Orang jahat, apa yang kamu lakukan di sini?" Tidak jauh, ada suara dari Xiaolinger, dan suaranya jelas tidak senang. "Lu Heze, aku ingin menangis tanpa air mata." Dia sedikit tenang, dan ketika dia melihat lagi ke arah Qin Yichen, dia sudah dengan wajah penuh. "Bagaimana kamu tahu bahwa ada urat roh di sini?" Hal ini hanya diketahui oleh beberapa keluarga dari keluarga kerajaan. Seperti generasi ini, hanya Lu Heze dan 2 bersaudara Lu Hesang yang tahu. Qin Yichen bagaimana orang luar tahu? Qin Yichen tersenyum pahit, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah dia memberitahu Lu Heze bahwa dia kembali? Vena roh ini adalah akar dari keluarga kerajaan. Saya menyarankan Anda, lebih baik tidak memikirkan Vena roh. Melihat kesunyiannya, Lu Heze memperparah nadanya. Faktanya, identitas Qin Yichen telah dikirim untuk mencari tahu. Sejauh menyangkut asal-usul Qin Yichen, itu hanya dapat dijelaskan dalam 2 kata, biasa. Ini bukan hanya tentang kota Suanyun. Bahkan jika itu hanya sedikit dari kota Jade Creek, dia mengirim seseorang untuk memeriksanya dengan jelas. Dalam 10 tahun terakhir, anak laki-laki ini, semuanya tampak biasa dan tidak luar biasa, sampai botol pertama, Returning Origin Liquid, lahir. Seseorang sedang melatihnya. Lu Heze menebak demikian, dan inilah satu-satunya penjelasan. Mungkin karena ini, Qin Yichen berani melawan Du Jiangxiong. Artinya, di belakangnya, ada karakter yang tidak kurang dari 1000 tetua keluarga aristokrat. Sebenarnya, aku menunggumu di sini. Qin Yichen tiba-tiba menjadi misteri yang mendalam. Tunggu aku. Lu Heze terkejut. Aku ingin menukar barang untukmu. Saat berbicara, Qin Yichen memberinya sebuah gulungan. Itu sebabnya dia datang. Kilin surgawi, ada sebidang tanah, di generasi mendatang, telah menjadi medan pertempuran bagi semua keluarga. Lembah hantu, tanahnya tidak luas, dan hanya ada 2 kotak kilin surgawi, tetapi itu istimewa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah seluruh wilayah utara, hanya ada 1 tanah harta karun yang dapat mengolah rumput yang layu. Apa? Lu Heze mengambil gulungan itu dari tangannya dan menemukan bahwa ketika gulungan itu masih baru, dia tidak terlalu peduli. Setelah membukanya, sebaris kata tercetak di hadapannya. Teknik kultivasi kelas tinggi tingkat mendalam, Ling Yun menunjuk Chang Jue. Hanya kalimat ini, napas Lu Heze tiba-tiba terhenti, dan pupil matanya membesar. Ternyata teknik kultivasi tingkat mendalam, dan itu masih bermutu tinggi. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Karena, bahkan keluarga aristokrat berusia 1000 tahun, teknik kultivasi tertinggi adalah tingkat rendah tingkat mendalam. Kuat atau tidaknya suatu keluarga, selain bakat bawaan yang lebih muda, bergantung pada teknik budidaya warisan keluarga. Karena kualitas teknik kultivasi secara langsung mempengaruhi kecepatan penyerapan Heaven and Earth True Origin. Misalnya, orang yang berlatih teknik kultivasi peringkat kuning membutuhkan 1 tahun latihan untuk menembus alam. Kemudian,
hanya membutuhkan waktu 6 bulan atau bahkan kurang untuk berlatih teknik kultivasi tingkat mendalam. Ini hanyalah sebuah analogi. Namun, itu juga menunjukkan dari samping bahwa ada kesenjangan antara teknik kultivasi peringkat kuning dan teknik kultivasi tingkat mendalam. Inilah sebabnya mengapa tidak ada kekuatan yang dapat melampaui keluarga aristokrat 8.000 tahun itu. Bahkan di bawah bakat bawaan yang sama, karena masalah teknik kultivasi, secara alami akan membuka celah yang sangat besar. Oleh karena itu, begitu Lu Heze melihat titik Lingyun Changjue ini, dia segera memahami nilai dari teknik kultivasi ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan nilai. Dengan titik Lingyun Changjue ini, setelah beberapa tahun, bahkan jika Anda pergi ke prefektur Zhong, Anda dapat memiliki tempat, bahkan lebih tinggi. Kemudian, Lu Heze membuka gulungan itu secara langsung dan cepat. Di atasnya digambarkan peta meridian khusus, yang menandai rute lari dan berbagai titik perhatian. Tanpa ragu, dia memulai asal sejati di dalam tubuh sesuai dengan peta meridian. Pada awalnya Lu Heze tahu Qin Yi Chen sama sekali tidak berbohong padanya. Karena kecepatan aliran True Origin, dan kecepatan penyerapan True Origin, jelas lebih cepat. Sebaliknya, teknik kultivasi tingkat manusia yang dia pelajari sebelumnya hampir seperti siput yang merangkak. Qin Yi Chen menatapnya sambil tersenyum dan menunggu dengan tenang. Bang! Petik 2. Setelah sekian lama, momentum yang kuat tiba-tiba menyebar dari tubuh Lu Heze. Setelah dia membuka matanya, dan kemudian melihat dunia ini, dia menemukan banyak perbedaan. Dia bahkan merasa bahwa dia dapat dengan jelas merasakan True Origin hanyut di dunia ini. Ini adalah manfaat yang dibawa oleh teknik kultivasi tingkat tinggi tingkat mendalam, yang jelas meningkatkan kemampuan penginderaan individu. Pada saat ini, Lu Heze sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Qin Yi Chen akan memberinya hadiah yang begitu berat begitu dia bertemu. Nilai teknik kultivasi ini bahkan telah melampaui nadi roh di bawah tanah ini. Oleh karena itu, dia tidak lagi curiga bahwa Qin Yi Chen datang untuk mencuri nadi roh. Apakah kamu benar-benar ingin memberiku teknik kultivasi ini? Lu Heze masih agak sulit dipercaya. Ini hampir seperti mimpi. Setelah mempraktikkan teknik kultivasi tingkat tinggi tingkat mendalam ini, dia bahkan merasa bahwa dia diharapkan untuk menerobos ke alam roh. Aku tidak mengatakannya untukmu. Qin Yi Chen terdiam. Setelah melihat gerakannya ke arah lengannya sambil memegang gulungan itu, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan dia berkata dengan marah, aku ingin mengubah sebidang tanah. Teknik kultivasi tingkat mendalam bukanlah apa-apa baginya. Lembah hantu sangat penting. Oh, Lu Heze tampaknya santai, dan kemudian memasang tampang murah hati. Kamu menginginkan kota Suanyun, kan? Tidak, Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya. Apa yang ingin dia lakukan dengan kota Suanyun adalah kota yang tidak berharga baginya. Aku ingin lembah hantu di bagian utara barat. Saat ini, lembah Nether masih menjadi tempat yang tidak dipedulikan oleh siapapun, karena tanahnya kering, dan ada binatang buas di lembah, dan tidak ada yang mau lewat di sana. Lembah hantu. Lu Heze, seperti Lu Hesang, tidak dapat menebak apa yang ingin dilakukan Qin Yi Chen. Namun, dia memikirkan perhitungan egois. Menurut profil Qin Yi Chen, orang ini jelas bukan orang yang mau menderita. Artinya, nilai lembah bawah itu bisa sepadan dengan teknik kultivasi di tangannya, dan bahkan, apakah masih di atas teknik kultivasi ini. Hanya saja dia juga pernah melewati lembah hantu. Sama sekali tidak terasa betapa istimewanya itu. Sebaliknya, hanya ada dua dunia di luar sana. Kecuali beberapa tanaman merambat dan rumput mati, bahkan binatang iblis biasa, burung, dan serangga, tidak ada cara untuk bertahan hidup di dalam. Makhluk di dalamnya tidak bisa disebut binatang iblis, tapi binatang buas. Chapter 146. Grand Master of Alchemist. Semut, burung, dan binatang buas, semuanya memiliki sifat spiritual. Tapi binatang buas telah kehilangan spiritualitas. Lu Heze tinggal di lembah Nether sejenak, dan merasa tidak nyaman. Di sana, bahkan menjalankan True Origin pun sulit. Oleh karena itu, dia tidak mengerti mengapa Qin Yi Chen menggunakan teknik kultivasi tingkat tinggi tingkat mendalam ini sebagai ganti tempat yang tidak berguna. Ini tidak masuk akal. Apakah ada sesuatu di lembah? Lu Heze menjadi curiga. Yang ini, dia sedikit ragu-ragu. Coba untuk itu,
Atau berikan teknik kultivasi saya jika saya tidak melakukannya. Qin Yichen menjadi tidak sabar, dan dengan ramah mengingatkannya, saya pikir terlalu merepotkan untuk mengumpulkan rumput yang layu, jadi saya ingin menanami lahan itu secara eksklusif. Jika Anda ingin menjadi harta karun, simpanlah. Menanam rumput layu. Setelah dia berkata begitu, Lu Heze ingat. Fang Kailu dan Sang Kai datang untuk membicarakan koleksi Frostlit Qin Yichen, dan juga mengeluarkan 2 resep obat yang diberikan oleh Qin Yichen. Hanya saja sepertinya tidak ada Frostlit di lembah bawah. Tentu saja, dia tidak mengetahui kekhasan lembah Nether, dan itu hanya cocok untuk menumbuhkan rumput yang layu. Apakah anak ini dengan sengaja memberiku hadiah kerajaan? Memikirkannya seperti ini dapat menjelaskannya, dan Lu Heze melihat mata Qin Yichen, dan dia merasa jauh lebih enak dipandang. Bolehkah saya bertanya, mertua mana yang tidak mau menuruti menantunya? Oleh karena itu, Lu Heze menyetujui keputusan ini yang akan membuatnya menyesali seumur hidupnya. Setelah tampaknya terserap, pedang roh kembali ke tangan Qin Yichen seolah puas. Melihat pedang roh dalam warna putih dan putih, mulut Qin Yichen membangkitkan senyuman. Hanya dia yang bisa merasakan bahwa di bawah kepucatan yang begitu mencolok, kekuatan besar yang menyayat hati tersembunyi. Jika Anda pikir Anda dapat bersaing dengan Du Jiangxing berdasarkan hal ini, saya menyarankan Anda untuk melepaskan gagasan itu. Kesenjangan antara lingkungan Martial Grandmaster Peak 2 dan Martial Master bukanlah sesuatu yang bisa diisi dengan cara kecil. Lu Heze secara alami memperhatikan keberadaan pedang roh, tetapi setelah merasakan fluktuasi pedang roh, dia masih menggelengkan kepala dan menasihati. Hehe. Untuk kata-kata Lu Heze, Qin Yichen sama sekali tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi hanya sebuah pemikiran. Pedang roh ditusuk seperti kilat putih, dan setelah lingkaran cepat di pegunungan, dia kembali ke tangannya. Oh, kecepatannya tidak buruk. Untuk kecepatan aneh pedang roh, Lu Heze menjadi cerah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara kacaka di sekitarnya, dan kemudian beberapa pohon raksasa di sekitarnya tumbang. Ini, melihat sayatan halus dari pohon raksasa yang tumbang, ada kejutan tebal di matanya. Dia akhirnya tahu mengapa Qin Yichen berani menantang Du Jiangxiong. Meskipun tidak sulit untuk menghancurkan beberapa pohon raksasa, bahkan jika dia ingin melakukannya dengan tangan bebas, bahkan dia hampir tidak dapat melakukannya. Little Linger, kembalilah bersamaku. Lu Heze menarik napas dalam-dalam, menekan kengerian di hatinya, dan berkata kepada Linger kecil yang lewat, nadanya sangat lembut. Tidak, aku tidak mau pergi dengan orang jahat. Jawaban Xiao Linger adalah bahwa Delu dan Se hampir memuntahkan darah tua. Dia memiringkan kepalanya dan menunjuk ke arah Qin Yichen. Aku ingin mengikutinya. Lu Heze terdiam. Setelah melihat Qin Yichen, dia menemukan bahwa dua orang sepertinya tidak terlalu dekat. Dia juga tahu bahwa Qin Yichen tidak mengetahui identitas Xiao Linger. Linger patuh. Lu Heze berkata sambil mengulurkan tangan untuk menarik Xiao Linger, tetapi setelah melihat Xiao Linger membengkokkan mulutnya, tangannya berhenti di udara, dan aku tidak berani mengulurkannya. Siapa sebenarnya nona kecil ini? Bukankah itu, anak perempuan tua yang tidak sah ini? Ketika Qin Yichen di samping melihat penampilan Lu Heze yang berdamai, dia tidak bisa berhenti berpikir. Namun, jika Anda memberitahu Lu Heze apa yang dia pikirkan sekarang, saya tidak tahu apakah dia akan mencabiknya hidup-hidup. Xiao Linger tampaknya lengket pada Qin Yichen. Apalagi setelah mengetahui bahwa Qin Yichen akan pergi, dia bahkan menarik lengan bajunya dengan erat dan tidak rileks. Lu Heze melakukan semua yang dia bisa untuk membawa Xiao Linger kembali ke pengadilan. Pada akhirnya, dia harus mengatur kereta untuk mengirim Qin Yichen dan Xiao Linger kembali. Melihat kereta yang meninggalkan istana, Lu He sangat senang, tetapi juga sedikit tidak menyenangkan. Apa, berlama-lama pergi bersamanya? Setelah mendengar bahwa Xiao Linger dibawa pergi oleh Qin Yichen, Lu Lingying berteriak tak percaya. Kamu tahu, Little Missy tidak akan membiarkanku menyentuhnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia suka mengikuti anak itu. Lu Heze terdiam, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu tidak bisa dibawa bersamanya. Tanpa melihat Xiao Linger kembali, Lu Lingying merasa hampa di hatinya, seolah ada sesuatu yang penting telah hilang. Saya tidak tahu kapan dia mulai, dia sudah peduli dengan putrinya, dan bahkan menimbang segalanya. Setelah beberapa lama, Lu Lingying terdiam.
Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa mengambilnya. Kalau begitu, bukankah kehidupan Xiaolinger akan terungkap sepenuhnya? Meskipun Qin Yichen tahu itu cepat atau lambat. Sejauh ini, aku hanya berharap anak itu bisa mengalahkan Du Jiangxiong. Lu Heze juga menghela nafas dan berkata, dalam hal ini, semuanya dibenarkan. Kamar dagang Feilo, sial, selama beberapa jam, tetapi juga kembali ke Little Sister. Dengan Xiaolinger baru saja melangkah ke kamar dagang Feilale, suara tajam Ye Liangchen terdengar, dan pandangan ke arah Qin Yichen dengan jelas melewati dua kata, hewan. Yah, gadis kecil yang lucu. Setelah melihat Xiaolinger, Su Ruyan dan Sister Susin II juga ada di depan matanya, dan dengan cepat maju ke depan. Namun, mereka tidak menunggu sampai mereka mengulurkan tangan untuk menggoda Xiaolinger, yang bersembunyi di belakang Qin Yichen, hanya menunjukkan satu mata dengan malu-malu mengawasi mereka. Little Linger, maukah kamu bermain dengan dua kakak perempuan yang cantik ini? Qin Yichen dengan lembut mengusap rambut Xiaolinger dan membujuk dengan lembut. Namun, Xiaolinger menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan memeluk betisnya dengan erat, seolah dia takut dibuang olehnya. Aku tidak bisa menahannya, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Qin Yichen mengangkat bahu tak berdaya. Setelah menyapa beberapa orang, dia mengambil Xiaolinger dan berjalan menuju kediamannya. Hari ini, dia tidak banyak mendapatkan. Ini juga merupakan langkah pertamanya setelah kelahiran kembali, dan juga meletakkan dasar yang kuat untuk berlayar di masa depan. Chapter 147, Grand Master of Alchemist. Untuk periode waktu berikutnya, Qin Yichen meramu dan berlatih di kamar hampir setiap hari. Dan Xiaolinger akhirnya bersama Sister Lu Ruyan, Ye Liangchen terbiasa bermain, tetapi pada malam hari, kecuali Qin Yichen, dia tidak lengket. Selama ini, banyak turbulensi juga terjadi di Royal City. Kamar dagang Feile sama sekali tidak naik secepat yang diharapkan orang, tetapi memiliki kecenderungan untuk ditekan. Jelas, itu semua dilakukan oleh keluarga Du dengan sengaja atau tidak sengaja. Bahkan jika dia tahu bahwa ada Zhou Tianwei dan Guru Guye di belakang Feile, keluarga Du masih tidak melihatnya. Dapat dilihat bahwa keluarga Du telah membengkak menjadi nol. Melihat bahwa ketika seluruh komunitas bisnis akan didominasi oleh keluarga Du, Kamar Dagang Kilin Surgawi tiba-tiba merilis dua ramuan baru, versi perbaikan dari Liu Yun dan Sun Hangdan. Dengan dirilisnya dua ramuan ini, Liga Bisnis Kilin Surgawi sekali lagi mempertahankan wajahnya sendiri, dan bahkan membiarkan Liga Bisnis tumbuh beberapa kali hanya dalam setengah bulan. Sementara itu, ada banyak seorang spesialis dao bela diri di banyak kerajaan lain. 2 mil datang ke Kilin Surgawi, untuk mendapatkan dua ramuan. Di kamar dagang Feilo, Ye Liangchen dan Sister Su Ruyan bermain dengan Xiaolinger seperti biasa, dan tidak ada depresi sama sekali karena ditekan. Itu semua karena kepercayaan mereka pada Qin Yichen. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, dia dapat menyerahkan dua resep surgawi untuk menyelamatkan kamar dagang Kilin Surgawi, menunggu sampai dia menyelesaikan Du Jiangxiong, lalu merilis beberapa resep obat lain, dan menggunakan kamar dagang. Bangkit, sekarang kamar dagang Feilo hanya mempertahankan operasi normal. Di sisi lain, melalui persetujuan diam-diam dari Guye Master, kamar dagang Feilo juga telah menggali banyak pil Refining Master dari Pil Refining Master Association. Pada saat ini, Feilo berada di dalam gedung pembuat pil khusus kamar dagang, dengan susah payah memurnikan eliksir untuk memastikannya dapat dikeluarkan dalam jumlah besar saat mulai dijual. Waktu dihabiskan dengan tenang dalam penebusan dosa Qin Yichen. Qin Yichen akhirnya berhasil menembus dunia martial Grandmaster 3 hari sebelum hari perekrutan putri. Setelah menerobos ke dunia martial Grandmaster, dantian asal sejati Qin Yichen hampir 3 kali lebih besar, dan kekuatannya selangkah lebih maju. Mungkin sebelumnya, kesan orang tentang dia masih pada kejeniusan meramu pil, lalu, hari ini, semua orang akan melihat yang berbeda. Langit cerah, banyak orang berjalan di depan gerbang istana. Di depan istana, saat ini ada sebuah cincin besar, dan hari ini duel antara Du Jiangxiong dan Qin Yichen juga akan dimainkan di atas cincin ini. Baru pagi hari, bagian depan istana sudah sangat ramai, dan popularitasnya luar biasa. Sekilas, itu penuh dengan orang kulit hitam, dan ujungnya tidak terlihat. Dengan banyak orang yang menunggu, Du Jiangxiong muncul di depan mata semua orang di binatang iblis level 2. Hari ini,
Du Jiangxiong berpakaian merah, sangat bahagia, ditambah dengan wajahnya yang tampan, tiba-tiba menarik banyak gadis hamil. Di belakang Du Jiangxiong, dia juga mengikuti sedan bunga yang cantik. Jelas, itu digunakan untuk menikahi putri. Jelas, dia sama sekali tidak menempatkan Qin Yichen yang merupakan alam guru bela diri di matanya. Mungkinkah seorang remaja laki-laki, setelah alchemy Dao memiliki prestasi yang tak tertandingi, masih ingin meraih kesuksesan dalam kultivasi bela diri? Ini benar-benar mustahil. Ketika Du Jiangxiong muncul, semburan suara pecah di kerumunan, kata-kata kekaguman yang tak terhitung jumlahnya, dan ekspresi cemburu semua tetap melekat padanya. Dia sangat menikmati mata ini, dengan arogansi, langsung menuju ring. Dia melirik ke empat sisi, tampak benar-benar seperti orang yang unggul, dan sama sekali tidak memandang orang-orang di sekitarnya. Tentu saja, sekarang dia memiliki modal ini. Namun, akhir-akhir ini, yang dilakukan keluarga Du adalah mencegah banyak orang merasa baik, dan bahkan mengatakan ya, marah dan tidak berbicara. Keluarga Du tidak seperti keluarga kerajaan. Saat memperluas pengaruhnya, keluarga Du sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan kekuatan lain, dan itu adalah isyarat untuk mendominasi kilin surgawi. Di mana Qin Yichen, mengapa dia belum datang? Mungkin itu pemalu, meskipun dia sangat bagus dalam meracik pil, tetapi pada seni bela diri, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Du? Ya, Tuan Muda Du adalah seorang spesialis Dao bela diri di lingkungan martial Grandmaster Peak 2. Bahkan di generasi yang lebih tua, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Mendengarkan suara kerumunan di bawah ring, senyum Du Jiangxiong semakin intens. Apa yang disebut kompetisi memilih pengantin pria seni bela diri, dengan Du Jiangxiongnya, akan menjadi tidak berarti. Melihat kerajaan surgawi kilin, siapa yang berani bersaing dengannya untuk memperebutkan wanita? Namun, ketika Du Jiangxiong berpikir seperti ini, kulitnya tiba-tiba menjadi muram, dan pada saat yang sama, pandangannya melihat ke arah dengan warna sedingin es. Di bawah ring, banyak orang bermata tajam juga memperhatikan perubahan warna kulit Du Jiangxiong. Segera, jalan pandang mengikuti pandangannya. Saya hanya bisa melihat di kejauhan, seluruh kelompok kamar dagang Velo sedang berjalan menuju sisi ini. Kepalanya adalah Qin Yichen, yang terakhir berada di tengah. Saat ini, dia juga mengenakan jubah pesta merah yang sama. Di samping tangan kanannya, dia juga menggendong seorang gadis kecil dengan gaun warna neon. Di belakang mereka, ada dua wanita cantik. Ketika mereka melihat Suruyan, yang sebanding dengan Putri Zhang, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Meskipun dikatakan bahwa Presiden Kamar Dagang adalah kecantikan yang sangat cantik, semua orang melihat bahwa hari ini, mereka bahkan lebih cantik dari rumor. Namun, saat semua orang sedang menonton Liu Hara, seorang gemuk yang sangat gemuk sehingga dia tidak bisa melihat secara langsung tiba-tiba menghalangi pandangan mereka. Melihat wajah gendut yang sangat gendut sehingga dia tidak bisa melihat matanya, dan menatap wajah gendut langit dengan sudut 45 derajat, haras semua orang hampir berubah menjadi muntah. Meski jelek, barangnya tetap terlihat narsis, yang membuat orang sangat ingin menginjakkan kaki di wajahnya yang gendut. Di sekitar Yantai, suasana tiba-tiba mendidih pada saat ini. Mata kagum yang tak terhitung jumlahnya adalah remaja yang melihat ke arah depan sosok ramping, yang penampilan cerahnya yang tampan dan wajahnya dengan sedikit senyum, temperamen yang tidak malu-malu, tidak bisa melepaskannya. Beberapa orang diam-diam mengangguk. Terlepas dari hasilnya, setidaknya Qin Yichen, sebagai master pemurnian pil, berani menghadapi tantangan. Keberanian ini sudah mengesankan. Saya tidak melihatnya dengan jelas di konferensi. Dia ternyata tampan. Pil meramu bakat bawaan tidak ada bandingannya. Jika kekuatannya begitu sombong, itu akan menjadi sempurna. Beberapa gadis muda yang cantik berkerumun bersama, matanya menyeratkan Kyuubo menatap anak laki-laki itu dan berbisik. Orang ini, beraninya kamu datang. Tidak jauh dari Yantai, Luo Qingyu, Wang Hailin, dan yang lainnya melihat keterkejutan di mata mereka setelah melihat Qin Yichen. Aku hanya berharap dia tidak mati terlalu parah, lebih baik mati bersama. Qin Yichen dengan kuota pil pagoda bukan lagi Luo Qing dan keberadaan mereka yang dapat mereka provokasi, dan Qin Yichen dan Du Jiangxiong membuat dua rumah Raja Luo sangat cemburu, jadi untuk pertempuran yang menentukan antara keduanya, mereka berharap kedua belah pihak menderita. Dalam hal ini,
Tidak ada yang bisa mengancam status mereka. Chapter 148. Grandmaster of Alchemist. Setelah masuk dari jalur otomatis kerumunan, Qin Yichen memberikan Xiaolinger kepada Suruyan, dan segera melompat ke atas ring dan berdiri di hadapan Du Jiangxiong. Di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, kedua orang di lapangan bertabrakan satu sama lain secara perlahan. Pada saat ini, udara yang mengalir sepertinya membeku saat ini. Untuk sesaat, mulut Du Jiangxiong menyeringai dengan sinar yang kejam, dan suaranya yang muram terdengar pelan. Untungnya, kamu tidak mengingkari janjimu dan benar-benar berani datang. Keberanian ini benar-benar mengejutkan saya. Hehe. Qin Yichen tersenyum acuh tak acuh, tetapi tidak ada banyak senyum di mata hitam itu, tetapi ada beberapa tegas, menatap Du Jiangxiong, perlahan berkata, beberapa orang kodok bernafsu pada daging angsa, saya tentu saja tidak bisa duduk diam. Alasannya, itu pelajaran buruk baginya, dia benar-benar berpikir dia tak tertandingi di seluruh dunia. Mendengar kata-kata Qin Yichen yang akan dia katakan, nada Du Jiangxiong tiba-tiba setengah keras, dan dia dengan dingin mendengus, berkata, berlidah tajam, kuharap kamu bisa berbicara lagi nanti. Dengan beberapa patah kata dari dua orang, suasana di atas ring langsung menjadi penuh dengan bau medis. Jika kemampuan mata cukup untuk digunakan sebagai senjata, saya khawatir itu sudah menjadi api perang di cincin ini. Yang mulia ada di sini, putri ada di sini. Dengan dua bunyi bip yang datang dari istana, banyak orang menatap tembok tinggi istana saat ini. Di hadapan semua orang, Lu Heze berjalan dengan anggun di tembok tinggi. Di belakangnya, rok Lu Lingying berkibar, seolah berjalan di awan dan dengan anggun, semua gaya datang, mengguncang mata semua orang. Saat bertemu Lu Lingying, Suruyan merasa malu untuk beberapa saat. Tidak heran Qin Yichen begitu terpesona sehingga dia begitu cantik. Mama, melihatnya muncul, mata Xiaolinger penuh dengan kegembiraan. Namun, suara Xiaolinger dengan cepat diliputi oleh kebisingan kerumunan, dan Suruyan bahkan tidak menyadarinya. Temui yang mulia, beri hormat kepada putri. Temui yang mulia, beri hormat kepada putri. Saat Lu Heze dan Lu Lingzhen berdiri, semua orang memberi hormat. Qin Yichen juga membungkuk sedikit, dan Du Jiangxiong di seberangnya hanya melengkungkan tangannya. Suara adegan itu, saat tangan Lu Heze tertekan, perlahan terdiam. Setelah melirik sebentar, dia akhirnya berhenti di Qin Yichen. Grandmaster bela diri. Nafas Qin Yichen berfluktuasi, membuat kelopak mata Lu Heze sedikit pilih-pilih, tetapi dia masih tenang, dan berkata dengan lantang, semuanya, hari ini adalah hari pendaftaran dan perekrutan. Salah satunya jenius martial Dao, Du Jiangxiong. Satu orang lagi, jenius alchemy Dao, Qin Yichen. Agaknya, kalian semua pernah mendengar tentang dua orang, mereka adalah orang-orang terbaik di Kilin Surgawiku. Dengan kata-katanya, banyak orang yang tidak mengerti pola Royal City bersorak. Tidak peduli apa hasilnya, saya harap kalian berdua dapat memesannya. Lagi pula, kalian berdua adalah harapan kerajaan Kilin Surgawi saya. Lu Heze terus berbicara, tetapi ketika dia tidak berbicara, dia diinterupsi oleh Du Jiangxiong. Paman Lu, ini bukan permainan anak-anak. Junior menghormati martial Dao dan lebih menghormati lawan-lawannya. Untuk setiap lawan saya, terlepas dari kekuatannya, saya tidak akan menyia-nyiakan usaha. Sejauh menyangkut poin itu, jika saya meleset, semoga Paman Lu bisa memaafkan saya. Suara Du Jiangxiong bergema di telinga semua orang di bawah paket kru origin. Dia mendengar gelar Hua Yuzong untuk Lu Heze, dan niat membunuh yang tidak terselubung, yang segera membuat banyak orang diam. Namun, sementara semua orang dikejutkan oleh kata-kata Du Jiangxiong, kalimat berikutnya dari Qin Yichen tiba-tiba membuat kerumunan yang pendiam itu sangat mendidih. Ayah mertua, saya harap Anda akan mempertimbangkan jika saya secara tidak sengaja membunuh yang disebut jenius martial Dao ini. Singkatnya, itu sangat gila, tidak hanya memanggil Lu Heze secara langsung sebagai ayah mertua, tetapi juga membenci Du Jiangxiong. Anda, petik 2. Kalimat ini secara langsung menyebabkan kesombongan Du Jun untuk sementara waktu, dan jalur merah darah pecah di mutiara, dan dia tidak sabar untuk membunuh Qin Yichen sekarang. Namun, karena Qin Yichen mendapatkan kuota pil pagoda, dia harus menunggu kompetisi resmi sebelum dia bisa merindukan dan membunuhnya. Jika tidak, pil pagoda mengejarnya,
bahkan tuannya tidak dapat melindunginya. Di atas tembok tinggi, Lu Lingying mendengar kata-kata Qin Yi Chen, dan untuk beberapa alasan di wajahnya yang cantik, dia tidak bisa mengendalikan diri, dan dua lingkaran cahaya merah melayang. Ketika dia kembali dari Black Demon Mountain, dia tidak menyangka Qin Yi Chen akan muncul. Melihat wajah tampan pemuda di peron, di dalam matanya yang indah, air mata mengalir deras. Terlepas dari kekuatan Qin Yi Chen, dan terlepas dari hasilnya, menjadi seorang pria sendiri, mampu berdiri saat ini akan membuat Lu Lingbi sangat puas. Jika Qin Yi Chen kalah, dia bersumpah bahwa dia harus mengubur seluruh keluarga Du. Dia telah mengolah mendalam neter, dan dia memiliki kepercayaan diri ini dan dia memiliki kekuatan ini. Haha, bagus, biarkan dia berpura-pura membunuhnya. Pukul seorang wanita dengan saudara laki-laki saya dari Liang Chen, saya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Ye Liang Chen berteriak keras di bawah, busa mulut terciprat, biarkan orang-orang di sebelah membuat konsesi. Hanya saja Suruyan di sampingnya sepertinya tidak tertarik, dan bahkan melirik siluet indah di tembok tinggi dari waktu ke waktu, dan ada kecemburuan yang tak terlihat di matanya. Kecemburuan yang dirasakan. Oke, kalau begitu kamu bisa mulai, tepatnya, ambil kendalimu sendiri. Pada akhirnya, Lu Heze melambai tanpa daya dan mengumumkan start. Nak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Du Jiangxiong menatap Qin Yi Chen, berkata dengan keras, niat membunuh yang tulus juga keluar darinya. Jangan pelit, bunuh kamu, aku akan menikahi istriku di rumah. Qin Yi Chen cemberut dan mengabaikan niat membunuh dan ancamannya. Dan ketika kata-kata kedua orang itu jatuh, semua orang dapat merasakan bahwa udara di atas platform yang luas membeku saat ini, dan suasana di lapangan menjadi tegang. Kebisingan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar peron juga sedikit melemah. Garis pandang menatap kedua sosok di lapangan, karena takut kehilangan detail kecil. Apakah Du Jiangxiong, generasi muda dari orang nomor 1, mengalahkan Qin Yi Chen dengan tren menyapu? Atau bisakah jenius di dunia meramu pil melakukan keajaiban konvensi pemurnian pil lagi? Banyak orang sedang menunggu. Chapter 149, Grandmaster of Alchemist. Kamu hanyalah batu loncatan bagiku. Du Jiangxiong bergumam seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kemarahan di wajahnya benar-benar hilang, digantikan oleh tatapan serius. Dengan perubahan warna kulit Du Jiangxiong, hampir semua orang merasa bahwa asal sejati langit dan bumi ini tiba-tiba menjadi tidak teratur. Jalan dari True Origin yang menakjubkan sepertinya tertarik oleh beberapa jenis. Dengan gila-gilaan bergegas pergi ke arah di mana Du Jiangxiong berada. Di atas ring, sepertinya angin kencang sedang bertiup, namun angin ini bukanlah fenomena alam, melainkan karena siluet di dalam ring tersebut. Saya dapat melihat bahwa di bawah kohesi True Origins yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Du Jiangxiong memiliki jalur sinar yang meledak. True Origin melilit tubuhnya, dan bentuknya seperti roh agung dewa spiritual. Ini seperti gunung besar, itu menghancurkan hati semua orang, membiarkan mereka bernafas. Momentum ini saja sudah cukup untuk mengalahkan pusat kekuatan dunia martial Grandmaster. Inilah kekuatan Du Jiangxiong. Dibandingkan dengan Du Jiangxiong, pihak Qin Yi Chen tampak jauh lebih tenang. Jalur True Origin yang hampir transparan membungkus tubuhnya. True Origins yang tampaknya transparan ini tampaknya sangat kohesif dan membiarkan dunia luar angin dan hujan menghantamnya, tetapi dia berdiri diam. Banyak orang menatap gugup pada dua orang. Mereka tahu bahwa situasi perang akan segera dimulai. Hai, langkah Du Jiangxiong maju selangkah, tetapi suara halus itu menyipitkan mata dan mata banyak orang, hanya untuk melihat Du Jiangxiong perlahan mengangkat tangan kirinya, suhu dingin, seolah-olah itu juga gulungan. Atribut S. Dia ternyata adalah atribut marsial penggiat. Kamu baru tahu? Kalau tidak menurutmu bagaimana Du Jiangxiong dihargai oleh penatua dari 1000 keluarga bangsawan? Merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba antara surga dan bumi, seseorang tiba-tiba tidak bisa menahan teriakan. Hai, dengan mengangkat telapak tangannya yang ramping, True Origin langit tiba-tiba menjadi gila, dan akhirnya mengalir ke telapak tangan Du Jiangxiong. Saat ini, telapak tangan Du Jiangxiong telah menjadi tangan es. Umumnya, itu ditutupi dengan lapisan es kristal. Di tembok tinggi, Lu Lingying melihat telapak tangan Du Jiangxiong yang menjadi seperti pahatan es, wajah cantik itu tiba-tiba berubah drastis. Han Bingsang,
Ini triknya. Sepertinya Du Jiangxiong tidak berniat untuk menahan tangannya. Kulit Luo Qingyu dan Wang Hailin juga berubah secara tiba-tiba. Mereka tidak akan lupa bahwa Du Jiangxiong benar-benar mengalahkan mereka dengan jurus ini. Jalur suara bisikan juga menyebar di sekitar ring. Jelas, mereka semua tahu bahwa ini adalah aksi terkenal Du Jiangxiong, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukan aksi itu begitu cepat. Apakah dia benar-benar berniat meledakkan orang-orang provokatifnya menjadi sampah dalam satu gerakan? Ini hanya untuk menunjukkan bahwa Du Jiangxiong memiliki keterampilan bela diri yang lebih kuat. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara memindahkan Qin Yichen ini. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya telah menggeser masa lalu, melihat ke Qin Yichen yang dibungkus dengan True Origin transparan yang berseru. Banyak orang yang tertarik saat ini menyadari asal-usul sebenarnya dari Qin Yichen. Tampaknya asal aslinya sedikit berbeda, dan samar-samar terungkap di dalamnya sedikit panas keluar. Angin sedingin es yang datang dari tikar di sekitarnya bertabrakan di atasnya, dan tiba-tiba, seperti Dong Sui, menghadapi musim panas, itu mencair dan berubah menjadi jalur kabut yang naik. Mungkin, orang lain menjadi sulit untuk bertindak di bawah momentum Du Jiangxiong, tetapi Qin Yichen tidak banyak terpengaruh. Dengan seluruh tubuhnya diselimuti oleh True Origin yang bergulir, matanya tiba-tiba terbuka, dan di mata hitam itu, makna dingin dan tajam terungkap. Pergi mati. Dengan kemarahan Du Jiangxiong, kemerosotan yang parah di kakinya, sebuah lubang dangkal tiba-tiba didirikan di atas platform yang kokoh. Sua, di bawah satu langkah, tubuh Du Jiangxiong seperti sambaran petir merah, dan dia lari dari Qin Yichen. Kemudian, di bawah pandangan acuh tak acuh Du Jiangxiong, tangan kanannya yang seperti pahatan es membawa angin dingin yang mengejutkan Qin Yichen dengan keras merendahkan. Bang! Saat Du Jiangxiong mengambil telapak tangannya, dia hanya bisa melihat True Origin yang luar biasa, yang tiba-tiba meledak seperti gelombang laut. Suasana dingin pun langsung sirna. Di atas platform cincin, ada potongan-potongan es yang mengapung di kedalaman. Siluet Du Jiangxiong dan telapak tangannya memperbesar mata dan pupil Qin Yichen. Jenis penindasan yang mencengangkan juga membuat jubah Qin Yichen bergetar. Apa yang dia lakukan? Mengapa tidak menghindarinya? Apakah kekakuan itu karena atribut es Tuan Muda Du? Melihat Qin Yichen masih di tempatnya, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menjauhlah. Lu Lingying di atas tembok tinggi, dan Sister Suruyan di bawah, semuanya berteriak dengan cemas. Saat ini, mereka menyadari betapa pentingnya remaja ini bagi diri mereka sendiri. Berani merebut wanitaku, kamu harus mati. Qin Yichen menghembuskan napas gas putih, dan dalam sekejap, aura yang membakar keluar dari tubuhnya, menghilangkan es dingin yang menyelimutinya secara langsung. Cici. Pada saat ini, uap air yang tak terhitung naik dan kabut putih menutupi dua orang di peron, semuanya tampak sangat kabur. Sua, ketika banyak orang melihat situasi di kabut putih, cahaya pedang yang tajam lewat. Di kabut putih, tiba-tiba ada percikan darah yang menyembur keluar, dan pada saat yang sama, suara jeritan berubah dan keluar dengan keras. Apa yang terjadi? Siapa yang terluka? Seharusnya Qin Yichen. Trik itu barusan, mereka bahkan tidak bisa menghubungkan Luo Qingyu, apalagi Master Pemurnian Pil. Sayangnya, jika tidak, prestasinya pasti akan berada di atas Master of Gie. Untuk sesaat, dengan hembusan angin sepoi-sepoi, kabut putih di peron berangsur-angsur menghilang, dan situasi di dalamnya juga muncul di hadapan semua orang. Yang pertama muncul di depan semua orang adalah Qin Yichen. Yang dia lihat hanyalah jubah merahnya sangat berantakan saat ini, sepertinya tergores oleh 10.000 pisau, dan ada darah yang menyilaukan di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia berdiri di atas ring, dadanya bergelombang, seolah-olah itu karena pengetahuan Du Jiangxiong barusan dia terluka. Di mana Du Jiangxiong? Melihat Qin Yichen sama sekali tidak jatuh, garis pandang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalihkan pandangan. Pada akhirnya, mata dan pupil mereka menyusut tajam. Du Jiangxiong berdiri hanya beberapa meter dari Qin Yichen saat ini, tubuhnya berdiri tegak, tetapi semua orang memperhatikan bahwa tubuhnya bergetar. Apa itu? Tiba-tiba, garis pandang memandang ke arah tubuh Du Jiangxiong, di mana satu tangan tergeletak diam di tanah, dan ada kristal-kristal es di lengan itu. Chapter 150, Grand Master of Alchemist. Lengan yang patah.
langsung menarik perhatian semua orang. Kemudian, setelah mata mereka tertuju pada Du Jiangxiong, mereka menemukan anomali. Pada titik ini, Du Jiangxiong sedang memegang lengan kanannya, tetapi di bawah lengannya, ada sayatan halus, darah terus mengalir keluar dari lengannya dan menetes ke peron. Mendesis. Tiba-tiba, suara menahan nafas udara dingin datang dari 4 tempat, dan mata serta mata itu dipenuhi dengan warna yang luar biasa dan mengejutkan. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana ini mungkin? Du Jiangxiong terputus. Bagaimana tepatnya Qin Yi Chen melakukannya? Itu terjadi terlalu cepat, dan kabut di cincin itu penuh, belum lagi mereka, bahkan pandangan Du Jiangxiong di cincin itu terpengaruh, sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun, ketika mereka melihat ke arah Qin Yi Chen lagi, mereka melihat pedang panjang putih berputar di sekitarnya, dan sedikit getaran memantulkan kilau pencegah, jelas tajam dan luar biasa. Ini, penonton hampir terkejut dan terdiam, dan tidak ada cara untuk menggambarkan perasaan mereka dalam semua bahasa. Du Jiangxiong terputus, dan itu hampir dalam konteks usaha keras. Di luar panggung, Luo Qingyu dan Wang Hailin kedinginan. Mereka bahkan senang bahwa mereka tidak mengganggu Qin Yi Chen. Siapa yang mengira bahwa Qin Yi Chen, yang mengenakan mantel Pil Refining Master, bakat bawaan dalam martial Dao, tidak kalah. Anak ini, Lu Heze berdiri di tembok tinggi dan melihat sedikit senyum di sudut mulutnya saat melihat pemandangan ini. Benar saja, saya tidak mengecewakan diri sendiri. Namun, Lu Lingying di sebelahnya, dengan wajah cantik, sama sekali tidak bersukacita. Sebaliknya, ekspresinya tampak sedikit berhati-hati, bahkan gugup. Cici. Dengan suara sedikit icing, lengan patah Du Jiangxiong tertutup es dan darah, yang menghentikan kehilangannya. Mungkin karena kehilangan darah, wajah Du Jiangxiong sedikit pucat saat ini, tetapi momentum di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Dunia Martial Grandmaster Puncak 3. Seseorang berseru, matanya ngeri. Siapa sangka Du Jiangxiong masih menyembunyikan kekuatannya. Di usianya yang masih muda, ia bahkan sudah mencapai Martial Grandmaster Peak 3. Pada saat ini, bahkan Lu Heze pun bergerak. Dia ingat ketika dia mencapai puncak 3, dia sudah berusia 40 tahun. Du Jiangxiong berusia 20-an. Kesenjangannya tidak sedikit. Kemudian, Du Jiangxiong membekukan lengan yang patah, lalu dia melihat ke arah Qin Yi Chen. Tatapan matanya yang tampak tenang, namun menakutkan seperti neraka Yusen, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Suara Du Jiangxiong anehnya tenang, seolah bukan dia yang mematahkan lengannya. Bahkan pada dirinya, dia bahkan tidak memiliki emosi marah. Sama, jawaban Qin Yi Chen sangat singkat, dan ekspresinya agak bermartabat. Awalnya, dia ingin memberi Du Jiangxiong pukulan fatal dengan atribut khususnya dari panas terik True Origin, tetapi dia diblokir oleh lengannya ketika dia ingin berhasil. Kemampuan untuk merespons ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh bunga rumah kaca. Sepertinya Du Jiangxiong ada di luar sana, tapi dia belum membunuh banyak orang. Haha, hahaha. Tiba-tiba, Du Jiangxiong tertawa, bahkan dalam tren yang tak tertahankan, dan tawanya bergema di seluruh adegan. Mati. Dia membuka telapak tangannya, dan 5 panah es ditembakkan langsung ke Qin Yi Chen. Pada saat yang sama, orang-orang melompat dan bergegas pergi. Ding 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 gelombang. Qin Yi Chen berpikir, dan pedang roh berputar, memblokir 5 panah es, dan kemudian menikam Du Jiangxiong. Keluar. Du Jiangxiong mengulurkan tangan, membekukan telapak tangannya, dan langsung menusuk pedang roh. Dampak besar langsung menjatuhkan pedang roh ke samping. Namun, telapak tangannya mati rasa dan terkejut. Pada saat ini, dia melihat bahwa Qin Yi Chen telah mengambil inisiatif untuk bergerak ke arah dirinya sendiri. Kamu mencari kematian. Du Jiangxiong sedikit malu. Dia dikejutkan oleh angin dingin dan membuat krampon sendiri. Dia meraih Qin Yi Chen, berdiri, berjalan, melompat, jatuh. Sekali jalan, ledakan, 1 cakar dan 1 pukulan, dibenturkan dengan keras di bawah perhatian semua orang. Hai, di belakang adalah Qin Yi Chen. Namun, wajah Du Jiangxiong tidak mudah, telapak tangannya jelas gemetar. Jelas, pukulan Qin Yi Chen juga membuatnya tidak nyaman. Meskipun wajah Du Jiangxiong tetap tidak berubah, lautan badai surga yang meluap telah terbenam di dalam hatinya.
Karena kekuatan yang diunggah dari tinju Qin Yichen jelas bukan hanya alam martial Grandmaster, setidaknya itu harus martial Grandmaster Peak 2. Seorang pria yang tak lama setelah dia bergabung dengan martial Grandmaster. Bagaimana tepatnya dia memiliki kekuatan yang begitu kuat, Du Jiangxiong tidak dapat mengetahuinya. Petik 2. Qin Yichen menghela nafas lega dan menjalankan spirit fisik. Rasa dingin di tubuhnya diusir, lalu dia melompat lagi dan bergegas ke Du Jiangxiong lagi dan lagi. Dia sakit dan menginginkannya. Qin Yichen tidak akan membiarkan dia perlahan pulih. Kemudian, pemandangan aneh muncul di atas ring. Qin Yichen bergegas lagi, dan Du Jiangxiong yang mundur selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak yang dalam dari setiap orang di atas ring. Mendesis. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin lagi, dan beberapa bahkan tidak percaya itu benar. Ternyata Du Jiangxiong sedang dipukuli. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun, tetapi itu benar-benar terjadi di depan mereka. Pedang roh seperti ikan yang berenang, pesawat ulang-alik yang fleksibel, meninggalkan jalur luka yang dalam di tubuh Du Jiangxiong, darah mengalir keluar, dan kulit kepala di bawah arloji mati rasa. Mereka belum pernah melihat pedang seperti itu. Saya belum pernah melihat pedang setajam itu. Saat ini, banyak orang telah memutuskan bahwa mereka tidak boleh memusuhi bocah ini. Bajingan, Du Jiangxiong berteriak lagi dan lagi, tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Banyak cara yang tidak bisa digunakan. Pedang roh, panas dan tajam, terlalu terkendali untuknya. Di masa lalu, atribut es dingin, yang tidak pernah merugikan, tidak dapat memainkan perannya. Ini jelas merupakan pedang ilahi yang tiada taranya. Oleh karena itu, di mata Du Jiangxiong yang memandang ke arah pedang roh, ada kilasan keserakahan yang samar. Jika dia bisa mengambil pedang itu pasti harimau yang telah menumbuhkan sayap untuknya. Cakar es. Du Jiangxiong pertama-tama memiliki cakar, menjatuhkan Qin Yichen yang bergegas, dan kemudian, menggenggam telapak pedang langsung ke gagang pedang roh. Melihat pedang roh hendak ditangkap, Qin Yichen tidak bingung, sebaliknya, senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Dan Du Jiangxiong tampaknya takut pedang roh akan diambil kembali olehnya, dan dia menggenggam gagang pedang dengan kuat. Detik berikutnya, Petik 2. Segera, jeritan seperti jeritan hantu datang. Telapak tangan Du Jiangxiong berdaging dan berdaging, kulitnya hitam dan tulangnya terlihat. Seluruh telapak tangan dianggap sia-sia. Chapter 151. Grandmaster of Alchemist. Buruk sekali, mengerikan. Pertama terputus dan kekuatannya sangat berkurang. Sekarang tangan yang tersisa juga terbuang sia-sia. Namun, yang lain melihat misteri yang tak terduga dan bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya Du Jiangxiong yang mengetahuinya. Di mana gagang yang dia pegang, itu jelas merupakan sepotong besi kasar yang panas. Ledakan. Tepat ketika dia melamun dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tinju Qin Yichen telah tiba dan dia meledak. Serpihan daging beterbangan di udara, dan Du Jiangxiong masih kosong. Dia jelas memegang gagangnya. Ingat di kehidupanmu selanjutnya, jangan bawa wanita bersamaku. Di telinganya, suara dingin Qin Yichen tiba-tiba datang, dan pupil Du Jiangxiong melebar tajam. Kemudian, dia melihat pemandangan yang membuatnya mati. Qin Yichen memegang pedang roh dan memegangnya langsung ke dadanya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Bunuh aku, Anjia tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Du Jiangxiong, berusaha menghindar, tetapi tanpa sadar ditemukan. Pencuri itu berani. Pada saat yang sama, ada minuman keras dari penonton, dan kemudian siluet tua muncul dan dengan cepat bergegas. Itu adalah Rana Spirit Realm yang dibawa Du Jiangxiong. Sebelum orang itu tiba, angin seperti pohon palem berhembus seperti gunung, dan potongan lantai di peron terangkat, menekan Qin Yichen secara langsung. Huff. Qin Yichen dengan dingin mendengus, kilatan niat membunuh melintas di matanya, dan ketika dia tertiup angin, pedang roh mengambil pikirannya langsung melalui dada Du Jiangxiong. Dua orang terbang ke kiri dan ke kanan, menumpahkan darah. Namun, di sisi lain, Du Jiangxiong telah jatuh selamanya. Dia bahkan tidak bisa membuat teriakan terakhir, menatap lurus ke arah pemuda yang sedang berjuang untuk bangun tidak jauh darinya, dan masih ada yang luar biasa pada pupil yang membesar. Dia tidak pernah menyangka Qin Yichen akan berani membunuhnya. Dia tidak bisa memikirkannya,
dia akan mati di sini. Awalnya, dia memiliki masa depan yang cerah, tetapi, untuk keinginan egoisnya sendiri, dia mengorbankan segalanya untuk dirinya sendiri. Du Jiangxiong mati. Penonton kembali diam. Meskipun mereka memiliki segala macam spekulasi, dan mungkin berpikir bahwa Qin Yichen akan menciptakan keajaiban yang mustahil, mereka tidak berpikir bahwa Qin Yichen berani membunuh Du Jiangxiong. Tahukah Anda, identitas Du Jiangxiong sekarang sangat tidak biasa. 1000 keluarga aristokrat, selesaikan, murid langsung penatua. Bahkan keluarga kerajaan Heavenly Qilin mengakui 30% darinya, dan hanya bisa mentolerir berbagai tindakan keluarga Du. Ini menunjukkan bahwa meskipun keluarga kerajaan dari keluarga Lu dipisahkan, identitas Du Jiangxiong juga terancam. Tapi Luo Qingyu dan Wang Hailin menunjukkan kegembiraan mereka. Qin Yichen membunuh Du Jiangxiong, apakah dia akan membiarkannya pergi? Orang tua Spirit Realm memandang Du Jiangxiong yang telah berhenti bernapas, wajahnya berubah. Dia hanyalah pria acak di samping penatua. Sekarang Du Jiangxiong sudah mati, kemana dia bisa pergi pada akhirnya? Brengsek. Ketika lelaki tua Spirit Realm melihat ke arah Qin Yichen, tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Sua. Wajah Qin Yichen berubah, memegang pedang roh di depannya, menahan tekanan darinya. Dia hanya ingin membunuh Du Jiangxiong, tapi dia melupakannya. Karena Spirit Realm, dia tidak dapat bersaing sama sekali sekarang. Kamu harus dimakamkan bersamanya. Orang tua Spirit Realm selangkah demi selangkah dipaksa ke Qin Yichen, momentumnya membuatnya kewalahan seperti gunung dan langsung memuntahkan Qin Yichen. Ketika saya bangun lagi, kulit Qin Yichen sepucat kertas. Senior, tolong pertahankan stafmu. Di tembok tinggi, Lu Heze menyapu dan berkata dengan keras. Pergilah. Orang tua Spirit Realm itu tidak sopan, dan dia mengayunkan Lu Heze dengan satu telapak tangan, dan ada darah di sudut mulutnya. Di luar panggung, Sister Suruyan ingin bergegas, tetapi ditarik oleh Ye Liangchen. Pada saat ini, mereka naik. Selain menambah kekacauan pada Qin Yichen, dia tidak bisa membantu. Hal buruk, lupa memanggil Pak Tua itu bersama-sama. Kulit Ye Liangchen juga suram. Sudah terlambat untuk memindahkan tentara sekarang. Orang tua, jangan lupa, aku punya kursi pil pagoda. Menghadapi penganiayaan dari ranah Spirit Realm, Qin Yichen dalam bahaya dan dimarahi. Mendengar ini, lelaki tua Spirit Realm dengan ringan berhenti. Sama seperti Qin Yichen siap untuk menghela nafas lega, dia berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku akan menghancurkan mutiara bela diri sumber kehidupan anakmu terlebih dahulu, dan aku akan membunuhmu setelah kamu disingkirkan oleh pil pagoda. Mendengar ini, kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah. Meskipun, di mata orang lain, seorang master pemurnian pil telah dihapuskan dari mutiara bela diri sumber kehidupan, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Sebaliknya, dia dapat berkonsentrasi pada alchemy Dao dan mencapai pencapaian yang lebih besar. Namun, Qin Yichen, yang telah melewatinya, sangat jelas. Jika dia tidak bisa menjadi rekan inisiat Danwu, dia masih akan berhenti di puncak kehidupan sebelumnya dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Apakah dia masih mengikuti kehidupan lampau ini dalam kehidupan ini? Tidak, dia tidak mau. Orang tua, berani kamu menyentuhku, aku akan menghancurkanmu 10. Qin Yichen minum dengan tajam, matanya jernih. Hanya denganmu, orang tua pedang roh meremehkan. Dia juga rumah bagi 1000 keluarga aristokrat, meski hanya berdampingan. Tapi bukankah 10 kelompok etnis yang disebutkan oleh Qin Yichen menetap bersama? Menurutnya, ini tidak diragukan lagi adalah lelucon besar. Ditambah aku. Dengan suara dingin jatuh, semua orang di sekitar mereka merasakan nafas yang lebih dingin daripada es dingin yang menyebar antara langit dan bumi, dan bahkan membekukan asal sejati semua orang di dalam tubuh. Setelah itu, Lu Lingdi jatuh dari tembok tinggi. Gaunnya berkibar, seperti 9 surga abadi turun, gayanya luar biasa, kecantikannya pudar, gambarnya sangat mengejutkan. Martial Grandmaster, puncak 3. Merasakan nafas menyebar dari tubuhnya, bahkan Lu Heze tidak bisa menahan nafas dingin, dan matanya terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia hamil, putrinya berada di ranah Martial Grandmaster Peak. Bagaimana dia bisa berada di ranah puncak 3 dalam waktu sesingkat ini? Bahkan jika itu terbang, itu tidak bisa terbang begitu cepat. Tentu saja,
dia tidak tahu bahwa ini karena Lu Lingying memurnikan Yin Qi yang disimpan di meridian. Tidaklah mengherankan bahwa Yin Qi itu, yang mengendap di dalam tubuhnya selama lebih dari 1 dekade, menembus 2 alam. Semua orang gempar. Awalnya, masih ada beberapa orang fantasi di hati, dan mereka benar-benar menghancurkan pikiran itu. Hanya roh kecil yang berdiri di sebelah Sister Suruyan, menundukkan kepalanya, berkedip, menatap Lu Lingying, dan menatap Qin Yichen, seolah memikirkan sesuatu. Hanya karena gadis kecilmu ingin menghentikanku. Orang tua Spirit Realm menghina, dan ada rasa dingin di matanya. Ternyata untuk membunuh pikirannya, di prefektur Zhong, Anjia dan keluarga Lu kurang tepat. Bukan hal yang baik bagi Anjia untuk memberikan dorongan seperti itu kepada keluarga Lu. Apalagi dia juga bisa menggunakan undangan ini untuk mengimbangi kesalahan kali ini. Chapter 152, Grand Master of Alchemist. Berpikir, lelaki tua Spirit Realm dari kampung halamannya ini bahkan meninggalkan Qin Yichen dan beralih ke Lu Lingying. Tidak baik, wajah Qin Yichen berubah. Segera menginjak kakinya, sama sekali mengabaikan luka di tubuhnya, dia menerapkan kata, Sing, secara ekstrim dan bergegas ke lelaki tua Spirit Realm. Bang! Petik 2, Lu Lingzang langsung dipukul oleh Zhen Fei dan menabrak tembok istana. Hehe, mati. Orang tua Spirit Realm penuh dengan wajah, seolah-olah itu karena dapat membunuh orang yang begitu baik di Tianwu, itu sangat bersemangat. Engah, saat dia siap untuk melakukan tembakan lagi, ada hembusan udara yang dahsyat di belakangnya. Qin Yichen ada di sini, Spirit Sword ada di sini dulu. Kemampuan yang tidak signifikan, orang tua Spirit Realm mencemooh dengan dingin mendengus, menggulung lengan bajunya, dan melemparkan Spirit Sword ke satu sisi, sementara lengan lainnya beralih ke Lu Lingying. Ledakan, lengan bajunya berkibar, Lu Lingying menutup matanya, dan ada kesedihan di matanya. Namun, dia tidak menyesalinya. Jika dia tidak berdiri, mungkin dia akan merasa bersalah seumur hidup. Namun, tidak ada rasa sakit yang datang. Matanya terbuka, tapi Lu Lingying melihat, sebuah siluet jatuh perlahan di depannya. Ini Qin Yichen, murid Lu Ling melebar tajam dan jatuh ke dalam sikap apatis sementara. Saat ini, dia hampir berhenti berpikir, dan pikirannya kosong. Di matanya, di benaknya, dia berulang kali memainkan kembali senyuman yang ditunjukkan Qin Yichen padanya saat dia jatuh. Ini sangat tak terlupakan. Tidak, petik 2. Teriakan sunyi keluar dari mulut Lu Ling, begitu putus asa, begitu tak berdaya, begitu ketakutan, dan merasuki hati semua orang. Kemudian, nafas yang lebih dingin dari musim dingin menyebar dari tubuhnya yang menyenangkan. Rambut panjangnya melayang satu persatu, dan pupil matanya berwarna abu-abu aneh, tanpa pesona apapun, begitu acuh tak acuh, begitu dingin, hanya sekilas, membuat orang memiliki ilusi membeku. Dia berteriak dan menari dengan angin, dan dia seperti iblis wanita neraka. Berdiri di sana sangat mengejutkan hingga membuatnya sulit bernapas. Momentumnya meningkat tajam, seolah-olah telah merusak jalur tertentu, udara antara langit dan bumi tiba-tiba mandek. Meskipun dia masih Liu Yao Tingting, masih berkulit-kulit, tetapi tubuh yang sama di dalam tubuh, tetapi memancarkan api dingin yang sangat berbeda, seperti kebencian raksasa, seperti kemarahan putri surgawi, niat membunuh Qi yang mengerikan orang-orang bergidik. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi luar biasa di mata lelaki tua Spirit Realm, lebih ketakutan. Dia mencoba melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Mati kau! Suara dingin tanpa emosi keluar dari mulut Lu Lingying. Seolah-olah hukuman matinya telah diucapkan, ruang di sekitarnya dipindahkan ke arah lelaki tua Spirit Realm itu. Dia hanya merasa bahwa jika seluruh orang terperangkap di gudang es, asal sejatinya membeku, darahnya membeku, dan bahkan pikirannya membeku, membuatnya tidak dapat bereaksi sedikitpun. Angin dingin berlalu dan ranah Spirit Realm berhenti bernapas. Dia masih berdiri di posisi sebelumnya, tidak bergerak, dan keterkejutan serta kepanikan tetap ada di matanya. Dia, ranah Spirit Realm yang bermartabat, mati di tempat sekecil itu. Setelah lelaki tua Spirit Realm meninggal, tidak ada kegembiraan di mata Lu Lingying, dia masih sangat tidak bertuhan, sangat sedih, dan dua bekas air mata meluap dari sudut matanya, menetes, dan berubah menjadi manik-manik es dan berguling turun dari peron. Dia, sangat dingin.
Tiba-tiba, suara samar datang, dan suara yang akrab itu menggetarkan tubuh Lu Lingying yang menggemaskan seperti demones, dan kemudian dia menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Yichen, yang setengah berbaring di sana, menutupi dadanya. Menyeringai pada taring itu, Lu Lingzang tampak tercengang, tetapi tidak menanggapi untuk waktu yang lama. "Hei, aku hampir mati kedinginan, dan aku sianotik." Qin Yichen berbicara dengan keras, dan begitu dia berbicara, dia batuk dengan keras dan memuntahkan darah. "Aduh, tampaknya Lu Lingying bereaksi. Saat warna pupil matanya kembali normal, seperti cuaca musim dingin, tiba-tiba menghangat, dan dia juga berubah dari demones menjadi normal. Melihat Lu Lingzhen, yang tampak sedikit tidak berdaya, Qin Yichen melontarkan keterkejutan di matanya. Sepertinya dia sudah menguasai taktik tubuh konstan mendalam neter. Neter yang dalam sangat kuat sehingga hanya orang-orang pada masanya yang mengetahuinya. Qin Yichen juga tidak menyangka Lu Lingying berlatih dengan sangat lancar. Anda tahu, tidak semua orang yang lahir dengan pembuluh darah yin berhasil mengembangkan metode tubuh neter yang mendalam ini. Eliksir, botol putih itu. Qin Yichen mengingatkannya bahwa Lu Lingying mengobrak-abriknya dengan panik dan menyentuh lukanya beberapa kali. Qin Yichen, yang kesakitan, menarik napas. Setelah menyajikan healing pill yang dibuat khusus, Qin Yichen menjadi rileks, setengah berbaring di pelukan Lu Lingying, menikmati kelembutannya. Di sekitar cincin, keheningan yang sunyi dan menakutkan. Prana spirit realm sudah mati. Bagi mereka, tapi Suprimada. Garis pandang jatuh pada Lu Lingying di samping Qin Yichen, dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Semua ini menunjukkan bahwa putri Zhang mereka, Lu Lingying, menerobos Grandmaster bela diri ke alam roh, dan menjadi pusat kekuatan kerajaan tertinggi. Di sana, Lu Heze, yang terluka ringan, terdiam karena shock. Dia tidak pernah berpikir bahwa putrinya telah menyembunyikan kekuatan yang begitu besar. Bahkan jika tidak ada Lingting Lu sebelum terobosan, dia mungkin bukan lawan. "Hehe," Lu Heze tersenyum pahit. "Ternyata saya sendiri sampai sekarang sedang melihat langit dari dasar sumur, dan garis pandang selalu terparkir di kerajaan, tapi diabaikan, ada dunia yang lebih besar di luar." Mama, Xiao Linger tidak tahu kapan dia pergi dari Sister Suruyan, datang kering, dan berjalan menuju Lu Lingying. Melihat gadis kecil di depan air, Qin Yichen hampir berhenti berpikir, dan matanya membesar tanpa batas. Apa artinya? Bukankah Xiao Linger bukan anak haram dari bajingan tua Lu Heze, tapi dirinya sendiri? Melihat Xiao Linger, dia melihat Lu Lingying, yang tidak sadarkan diri atau malu, dan kepalanya mengalami korsleting. Apa ini? Dia sangat bingung bahwa dia punya anak perempuan. Ya Tuhan, sungguh binatang buas, putri begitu besar. Ye Liangchen berteriak keras dari atas panggung, berteriak bahwa dao surgawi tidak adil. Qin Yichen berusia kurang dari 10 tahun, dan gadis kecil ini sudah berusia 7 tahun, bukan berarti Qin Yichen bersama putri ketika dia berusia 3 tahun. Ya, itu memang binatang buas. Blokade langsung dari Royal City, tidak ada seorang pun dari keluarga Du yang bisa melepaskannya. Di sisi lain, Lu Heze dengan cepat mengeluarkan serangkaian instruksi. Semua orang tahu bahwa dengan jatuhnya Du Jiangxiong, Heavenly Kilin tidak memiliki lagi keluarga Du. Chapter 153, Grandmaster of Alchemist. Sudah lama sejak pekerjaan putri selesai. Namun, beberapa hal semakin panas. Misalnya, urusan Qin Yichen dan putri Zhang dan Lu Lingying telah diperbesar tanpa batas, membuat orang membicarakannya. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu, Qin Yichen hanyalah seorang penjaga kecil di sebelah putri Lu Lingying. Setelah dua orang saling jatuh cinta, mereka ditiduri oleh Lu Heze dan dipaksa berpisah. Akibatnya, Qin Yichen bekerja keras dan tidak hanya memenangkan konferensi Master Pemurnian Pil Kepala, tetapi juga memenggal kepala saingan cintanya Du Jiangxiong, dan menemukan cinta sejatinya lagi. Ada versi lain, hampir semuanya merupakan serangan balik oleh Qin Yichen. Namun, ini telah menginspirasi banyak orang. Pada titik ini, Qin Yichen tidak hanya menjadi incaran gadis kerajaan surgawi Qilin Huaichun, tetapi juga idola dan target semua generasi muda. Dia tidak hanya jenius meramu pil, tetapi juga martial dao. Apakah itu meramu pil atau kultivasi bela diri, bakat bawaan hampir sampai pada titik di mana tidak ada yang bisa.
Di Kilin Surgawi, Qin Yichen secara alami menjadi simbol keajaiban. Banyak orang bahkan menegaskan bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan Qin Yichen di dunia ini. Misalnya, sebelum konferensi Master Pemurnian Pil, siapa yang mengira bahwa Qin Yichen, yang mengenakan jubah pembuat pil biasa, dapat memenangkan kejuaraan? Misalnya, pada hari pemilihan, siapa yang akan mengira bahwa Qin Yichen adalah lawan yang sedang naik daun dari Du Jiangxiong? Di dalam istana, Qin Yichen dan Xiao Linger berhadapan-hadapan, mata besar menatap mata kecil. Tak satu pun dari mereka berbicara. Lu Lingbi membuka mulutnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Apakah dia benar-benar putriku? Dia benar-benar ayahku? Satu besar dan satu kecil memalingkan wajah mereka hampir bersamaan dan bertanya padanya. Oh, Lu Linghan mengangguk. Ternyata kamu adalah ayahku. Xiao Linger memiringkan kepalanya dan menatap Qin Yichen, dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. Ini tidak benar. Qin Yichen penuh dengan keraguan. Setelah beberapa saat, dia tampak mengerutkan kening. Sudah kurang dari setengah tahun sejak saya kembali dari Black Demon Mountain. Bagaimana bisa seorang putri berusia 3-4 tahun muncul? Namun, setelah melihat tubuh Nixia Kai pada Xiao Linger, pada saat ini, dia tampak familiar. Bukankah ini gaun yang dia keluarkan dari peti mati misterius? Meski tampak menyusut banyak, pola di atasnya dan beberapa simbol aneh membuat pupil matanya sedikit melebar. Apakah itu? Sepertinya memikirkan kemungkinan, Qin Yichen mengulurkan tangan, memegang tangan Xiao Linger. Dia menutup matanya sedikit dan sepertinya merasakan sesuatu. Setelah spirit power masuk, alis Qin Yichen sedikit membeku. Sangat normal, sama sekali tidak. Tetapi jika Xiao Linger benar-benar hanya anak biasa, mengapa ini terjadi padanya? Qin Yichen tidak bisa mengetahuinya. Tentu saja, dia tidak melihat simbol misterius tertentu yang memancarkan nafas Great Desolate yang tertahan oleh kabut di Xiao Linger dan Tian. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa simbol itu, bahkan beberapa manik-manik roh langit dan bumi di dantiannya juga memiliki persamaan dan perbedaan. Tapi milik Qin Yichen adalah seekor naga, dan ekor ular tubuh Xiao Linger. Qin Yichen tidak sama sekali. Karena Xiao Linger adalah putrinya, dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan merawatnya. Segera, tubuhnya kembali normal. Untungnya, tubuhnya dibasuh selama 1000 tahun dengan susu spiritual. Kalau tidak, lengan baju lelaki tua Spirit Realm harus memiliki dada di punggungnya, dan tulang dadanya patah lebih dari setengah. Kemudian, Qin Yichen menyempurnakan dirinya untuk melanjutkan tulang. Hanya dalam 2 hari, dia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Keluarga kerajaan juga mulai mempersiapkan pernikahan untuk mereka. Lu Heze tentu puas dengan 10.000 poin menantu Qin Yichen. Berita telah mengumumkan bahwa di seluruh kerajaan, bangsawan dan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan sedang mempersiapkan hadiah mereka sendiri dalam upaya untuk mempersembahkan hadiah berharga di pernikahan 2 orang, yang akan meninggalkan kesan baik di hati keduanya. Semua orang tahu apakah itu Qin Yichen atau Lu Lingying, pencapaian masa depan bukanlah yang dapat mereka bayangkan. Berita pernikahan kedua orang itu juga mematahkan hati banyak anak muda yang mengagumi Lu Lingying. Namun, setelah memikirkan keunggulan Qin Yichen, anak muda yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa kecewa. Dan Qin Yichen, belum ada apa-apa. Di benua ini, pria yang cakap, 3 istri, dan 4 selir adalah normal. Namun, ketika menyangkut pernikahan, Qin Yichen teringat akan orang tuanya yang masih berada di kota Suanyun dan memutuskan untuk menjemput mereka. Berita itu secara alami segera kembali ke kota Suanyun. Kota Suanyun, 3 keluarga hebat bekerja sama satu sama lain secara alami adalah adegan yang sedang booming. Beberapa hari yang lalu, berita memenangkan konferensi Master Pemurnian Pil di Qin Yichen kembali, yang menimbulkan banyak sensasi. Orang tua Qin Yichen yang selalu tinggal di keluarga Li, tentu saja menjadi sasaran semua kekuatan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang membawa putri mereka untuk melamar, bukan untuk hal lain, bahkan jika mereka adalah seorang gadis ke Qin Yichen, itu bagus. Ini juga menyebabkan Qin Haoran dan Du Binglan menganggur selama sehari. Tentu saja, beberapa orang memuji putranya di depan dirinya setiap hari, dan Du Binglan juga menyukainya. Ini juga merupakan kebanggaan menjadi orang tua. Sayangku, aku pintar ketika aku masih muda.
Du Binglan mengatakan demikian. Beberapa orang senang dan yang lain sedih. Seperti Lin Miaohan, seperti Li Lingyan, dan juga Liu Qionger. Karena, ada juga kabar bahwa Qin Yichen ingin berpengganti dalam pemilihan putri, dan itu juga menyinggung Du Jiangxiong, pemimpin Royal City 3. Bukan untuk mengeluh, itu pasti salah. Pada hari ini, kota Suanyun memasuki sekelompok tentara yang mengenakan baju besi pesta. Jika Anda berpengetahuan luas, Anda dapat mengenali bahwa ini semua adalah penjaga keluarga kerajaan. Setelah penjaga kerajaan ini memasuki kota, mereka menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Sebagian besar dari mereka memilih untuk mengikuti, dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kehormatan ini jelas luar biasa. Penjaga kehormatan akhirnya berhenti di depan pintu keluarga Li. Li Yuanfei mengetahui pergerakan di luar, dan datang ke pintu sebelumnya, hanya untuk melihat Qin Yichen melangkah keluar dari gerbong termewah di tengah. Tiba-tiba, matanya bersinar. Identitas Qin Yichen berbeda sekarang. Bahkan melihat kerajaan surgawi Qilin, tidak ada yang sebanding dengannya. Paman Li, yang mengejutkan Yuanfei Li adalah bahwa sikap Qin Yichen terhadapnya, tidak sama sekali, masih mengubahnya sebagai sesepuh. Oke, cepat, masuk dan bicara. Senyum di wajah Li Yuanfei secara alami menjadi lebih kuat, dan Qin Yichen disambut masuk. Tidak lama setelah mendengar kabar tersebut, Lin Huarong dan Ye Hongyun juga datang ke keluarga Li. Bertemu lagi, dan tentu saja Bu. Jangan lihat kecantikan Qin Yichen sekarang, tapi beberapa dari mereka tahu betapa sulitnya itu. Pertama-tama, Qin Yichen sama sekali tidak, terlepas dari latar belakangnya, untuk pergi ke Royal City sendirian, yang merupakan hal yang sangat berisiko. Begitu keluarga Du mengetahuinya, kemungkinan besar dia akan dicekik. Bagaimana orang biasa berani mengunjungi perairan berlumpur Royal City? Chapter 154, Grand Master of Alchemist. Pencapaian Qin Yichen sangat luar biasa. Tanpa kemampuan itu, tidak akan pernah ada ketinggian hari ini. Keluarga Du, monster yang sangat besar, terlebih lagi bagaimana dan Du Jiangxiong, orang biasa, telah lama dihancurkan menjadi terak. Oleh karena itu, Lin Huarong, Li Yuanfei, Ye Hongyun, mereka tidak iri dengan pencapaian Qin Yichen, hanya kekaguman. Setelah mengeluh, Qin Yichen juga berbicara tentang kamar dagang Feila. Kini, 3 keluarga besar juga sudah mulai terhubung dengan kamar dagang Feile. Ketika saatnya tiba, cepat atau lambat akan membuat aliansi bisnis, dan cepat atau lambat juga akan keluar dari Qilin surgawi. Ini, bagi mereka, adalah hal-hal yang sangat sulit dicapai dalam hidup mereka. Situasi saat ini seperti mimpi bagi mereka, yang sangat tidak nyata. Namun, semua ini adalah apa yang pantas mereka dapatkan. Karena, di depan mereka, mereka bersedia mengambil risiko untuk Qin Yichen. Tidak ada pengkhianatan, tetapi hanya ketekunan. Jika tidak, kejayaan mereka hari ini akan terlewatkan. Ye Hongyun, khususnya, tidak tahu betapa beruntungnya dia. Dia juga mulai berpikir untuk memberikan keluarga Ye kepada Ye Liangchen. Setelah membicarakan beberapa rencana, Qin Yichen berdiri dan bergerak menuju kediaman orang tuanya. Lin Huarong secara alami memahami suasana hatinya. Semoga beruntung. Melihat punggungnya, Li Yuanfei menjadi emosional. Lin Huarong dan Ye Hongyun juga mengangguk secara default. Namun, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya semua ini adalah takdir yang baik dari kehidupan mereka sebelumnya. Kebaikan dengan sendirinya akan dibalas. Di halaman kecil, selain Qin Haoran dan Du Binglan, Lin Aotian juga ada. Apa yang membedakan Qin Yichen adalah tidak hanya Lin Miaohan dan Li Lingyan yang ada di sini, tetapi Liu Qionger juga ada di sana. Begitu Qin Yichen masuk, itu menjadi fokus. Setelah masuk, Qin Yichen pertama kali mendatangi orang tuanya dan berlutut di tanah dengan hormat. Putranya mengkhawatirkan ayah ibu. Dia tahu betul betapa beraninya dia membiarkan orang tuanya pergi ke Royal City. Mungkin mereka belum tidur nyenyak selama sehari sejak mereka pergi. Dalam kalimat sederhana, Qin Haoran dan Du Binglan memiliki mata merah. Jangan lihat mereka tertawa sepanjang hari, tapi betapa khawatirnya mereka, hanya mereka yang mengetahuinya. Kini, setelah melihat putranya kembali tanpa insiden, hati yang terangkat akhirnya bisa dilepaskan. Bangun, Qin Haoran menekan kegembiraan di hatinya dan membantu Qin Yichen. Paman Lin. Qin Yichen memberi hormat kepada Lin Aotian.
Anakmu melakukan sesuatu yang baik. Lin Haotian menepuk pundaknya, dengan nada agak emosional. Siapa yang menyangka bahwa anak alkimia kecil di ruang pil kecil memiliki pencapaian yang luar biasa dalam sekejap. Jika bukan karena Paman Lin, bagaimana mungkin Yi Chen hari ini? Kalimat ini, Qin Yi Chen berasal dari hati. Jika Lin Haotian tidak membiarkan dia memasuki ruang pil pada awalnya, mungkin dia tidak akan pernah berhubungan dengan ramuan pil sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia selamat, diperkirakan dia hidup-hidup, ditambah bakat bawaan kultivasi bela dirinya sendiri terlalu miskin, hanya tidak menonjol satu hari. Hari ini adalah hari yang paling santai dan membahagiakan bagi Qin Yi Chen. Melihat senyum di wajah orang tuanya, dia merasa ini adalah pencapaian terbesarnya. Jika belum ada keluarga lain yang menetap di hatinya seperti gunung besar, dia sangat ingin tinggal bersama orang tuanya seperti ini sepanjang hidupnya. Namun, ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Pagoda Pil. Qin Yi Chen pergi ke keharusan. Jangan lihat tenang dan hening sekarang, itu karena dia punya kuota pil pagoda, jadi dia tidak memindahkannya. Setelah tes pil pagoda selesai dan dia tidak dipilih oleh pil pagoda, orang yang menunggunya akan menjadi salah satunya. Ini adalah bencana besar, dan ini adalah bencana yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Tentu saja, dia tidak khawatir masuk ke pil pagoda. Jika dia, pil Sein, bahkan tidak bisa masuk ke pil pagoda, itu akan memalukan. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Sepertinya kamu harus pergi ke tempat itu sebelum pergi ke pil pagoda. Qin Yi Chen bahkan menantikan pemikiran berada di sana di suatu tempat. Saat-saat bahagia selalu berlalu lebih cepat. Malam tiba, 3 wanita, bersandar di bawah pohon yang sama, atau melihat ke langit berbintang, atau menundukkan kepala, atau melihat ke kejauhan. Sangat tenang, 3 orang-orang tidak berbicara, tetapi mereka tampaknya memikirkan sesuatu. Lin Miaohan menghela nafas, wajahnya hilang. Suasana menjadi lebih rumit ketika dia memikirkan apa yang dia katakan kepadanya ketika dia pergi ke Royal City. Mungkin itu tidak disengaja, dia tahu itu mungkin, tapi dia masih menganggapnya serius. Bahkan, saya menantikannya. Tapi mungkin aku terlalu banyak berpikir. Sekarang dia bukanlah anak kecil alkimia yang bersamanya. Mengingat ketakutannya pada dirinya sendiri, ketergantungannya pada dirinya sendiri, dan naksirnya. Mulut Lin Miaohan berubah menjadi lengkungan yang indah. Nah, apa yang dilakukan ketiga wanita cantik itu di sini? Tepat ketika ketiganya berpikir dengan liar, sebuah suara ringan terdengar, membuat mereka semua memalingkan muka. Ini Qin Yi Chen. Dia memiliki seringai di wajahnya, matanya, seolah-olah dengan kail, menatap tubuh indah mereka yang menggemaskan, membiarkan mereka meliriknya secara tak terduga, di wajah cantik, agak aneh. Berapa lama pria ini keluar sebelum menikahi seorang putri secara diam-diam? Qin Yi Chen enak dipandang. 3 wanita di depan saya, seperti anggrek prem dan krisan, memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti putri cantik Lin Miaohan dalam keluarga sederhana, paling mudah membangkitkan genit di hati pria dan kenangan terdalam di hati mereka. Sama seperti sifat liar Li Lingyan, lebih mudah membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkan. Contoh lainnya adalah sikap dingin Liu Qionger yang membuat orang paling ingin melihat senyumannya setelah gunung es mencair. Kehidupan ini, Qin Yi Chen memutuskan untuk mengikuti alam, tetapi tidak menyangka bahwa dia sering memprovokasi hutang cinta. Sebelum kembali ke kota Suanyun, Qin Yi Chen sedang memikirkan semua jenis metode pemrosesan, tetapi ketika dia melihat 3 wanita yang sedang menunggunya, dia membangkitkan ingatannya jauh di lubuk hatinya. Itu juga merupakan generasi wanita dengan keanggunan dan keanggunan tiada taraf. Demi dirinya sendiri, dia menyerahkan segalanya, tetapi Dao Alkimia yang mabuk saat itu tidak dapat melihat kontribusinya. Pada akhirnya, hanya ada satu makam, sepi. Cinta selalu terluka tanpa ampun. Dan saya sendiri, orang yang kejam itu. Sejak awal, Qin Yi Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan berhenti menjadi orang yang kejam. Jika ada takdir, dia tidak akan pernah mengecewakan. Jadi ikuti takdir. Dia telah melupakan retorika aslinya. Berbaring di rerumputan, memegang rerumputan ekor kuda, memiringkan 2 kaki lang, menyipitkan mata dan melihat ketiga mata yang indah, dia menemukan bahwa tidak ada gambar, itu bisa lebih indah dari sekarang.
Ketika Qin Yichen terlihat seperti anak laki-laki yang menjuntai, ketiga wanita itu tidak tahu apakah mereka marah atau kesal. Ketika mereka dengan sengaja mengabaikannya, mereka bertiga berbicara tentang satu sama lain, dan hubungan di antara mereka menjadi lebih intim. Benar, mereka harus bersatu untuk melawan orang jahat ini. Chapter 155, Grand Master of Alchemist. Kampung halaman Ronggui. Qin Yichen tidak diragukan lagi menjadi favorit di 10 kota Suanyun. Mereka semua menganggapnya sebagai kebanggaan 10 kota Suanyun. Pergi keluar dan berbicara dengan orang-orang bahkan lebih percaya diri. Secara khusus, beberapa orang yang telah menyaksikan pertumbuhan Qin Yichen di kota Suanyun, masing-masing dan setiap orang dianggap sebagai modal verbal. Berapa lama Qin Yichen sama sekali tidak tinggal di kota Suanyun, lalu dia mengikuti orang tuanya dan pergi ke kota kerajaan. Perlu disebutkan bahwa dia akan membawa Liu Qiong'er, Li Lingyan dan Lin Miaohan ke persekutuan master pemurnian pil kota kerajaan. Bakat bawaan Liu Qiong'er dan Li Lingyan tidak akan mengatakan, sama sekali tidak buruk. Meskipun Lin Miaohan terlambat memulai, dia mendapat banyak bimbingan dari Qin Yichen, dan kemudian dia mencapai puncak. Bakat bawaan yang dia tunjukkan tidak lebih rendah dari Liu Qiong'er dan Li Lingyan. Kemudian ketiga wanita itu mengikuti jalan mereka ke Royal City. Qin Yichen yang malang, yang mengira dia bisa memegang kiri dan kanan di jalan, tetapi tidak menyangka bahwa ketiga wanita itu tampaknya bersatu, sehingga dia tidak mengambil keuntungan apapun. Lin Miaohan, yang selalu lembut, juga sering mengalihkan pandangan padanya, dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memegang tangan kecil, apalagi memikirkan Provence. Omong-omong, Qin Yichen benar-benar menyedihkan. Saya sendirian dalam hidup saya, dan tidak punya cinta. Hidup ini sangat baik, berantakan, bahkan putri, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya berciuman. Dua air mata. Namun, ketiga tetua itu berada di depan dua tetua Qin Haoran dan Du Binglan. Kedua tetua itu lembut, perhatian, dan masuk akal, dan kedua tetua itu tertawa dan tersenyum sepanjang hari. Setelah tiba di kota kerajaan, Qin Yichen tidak berani membawa mereka langsung ke kamar dagang Veilor setelah melihat kecemburuan wanita, tetapi pertama-tama pergi ke markas persekutuan pemurnian pil. Sepanjang jalan, dengan bimbingannya, ketiga wanita itu, apakah itu pencapaian kekuatan roh atau teknik meramu pil, telah menjadi Taois tua yang sangat terampil, bahkan guru Buye memuji dan memasuki guild, tentu saja tanpa kesulitan. Setelah menjodohkan tiga wanita, Qin Yichen berani membawa orang tuanya ke kamar dagang Veilor. Di kamar dagang, Su Ruyan, saudari Su Xin II menyambut mereka. Dua wanita cantik itu cantik, dan Su Ruyan tidak ada bandingannya. Setelah melihat kedua saudara perempuan itu, Qin Haoran melirik putranya dengan boneka, sementara ibu Qin meliriknya. Namun, dia tetap menyambutnya dengan gembira. Ibu mana yang tidak ingin anaknya populer? Selain itu, juga keindahan yang menakjubkan dari bulan yang menutupi ini, mempermalukan bunga. Hal yang membuat Qin Yichen khawatir tidak terjadi. Su Xin, di depan para tetua, tampil baik, dan pencapaian Su Ruyan bahkan lebih tak perlu dikatakan lagi, lembut dan menyenangkan, aku melihat Yuling. Keesokan harinya, seluruh kota kerajaan Kilin Surgawi terjun ke lautan yang meriah. Keluarga kerajaan juga mempersiapkan pernikahan Qin Yichen dan Lu Lingying dengan susah payah, hanya menunggu hari baik. Kamar dagang Veile juga sejalan dengan aliansi bisnis Kilin Surgawi dan bekerja sama satu sama lain. Ye Liangchen dicampur untuk menjadi kaya di dalamnya. Dengan dirilisnya berbagai obat baru, kamar dagang Veile sempat panas beberapa saat. 2. Bahkan jika banyak obat mujarab disimpan, itu digeledah hanya dalam satu hari. Dalam beberapa hari, bahkan Ye Liangchen menjadi kurus. Namun, belakangan ini di Royal City, tampaknya Qin Haoran tidak bahagia. Dia sering mendesah, atau kesedihan. Dia sering berkeliaran di antara kamar dan lobi, sepertinya ingin jalan-jalan, tetapi kembali ke kamar setiap saat. Ini, Ibu Qin Du Binglan semua lihat. Kakak Haoran, jika kamu ingin kembali, pergi saja. Selama bertahun-tahun, bahkan jika Lord menghidupkan kembali amarahmu, itu harus hilang. Du Binglan menyaksikan Qin Haoran kembali lagi, datang ke sisinya, dan berkata dengan lembut. Yah, aku ayah pemarah itu. Mendengar kata-kata istrinya, Qin Haoran meliriknya, dan akhirnya menghela nafas, ekspresinya rumit, tetapi dia tidak berbicara.
Awalnya, Qin Haoran bukanlah orang kota Jade Creek. Dia juga putus asa pada awalnya, dan dia tinggal di Jade Creek City. Untungnya, Lin Haotian menerimanya, jadi dia memiliki tempat tinggal yang stabil. Faktanya, dia adalah pengaruh tingkat ketiga dari kota kerajaan, sebuah keluarga dari keluarga Qin. Keluarga Qin awalnya memiliki kesempatan untuk diberi peringkat sebagai pengaruh tingkat kedua kota kerajaan atau bahkan pengaruh tingkat pertama. Karena, Qin Haoran menyelamatkan seorang wanita selama pengalaman asing, dan wanita itu adalah putri Perdana Menteri. Karena kejadian itu, wanita itu diam-diam menyukai Qin Haoran. Awalnya, keluarga Qin bisa bangkit dengan kekuatan Perdana Menteri. Namun, Qin Haoran tidak memiliki kasih sayang untuk wanita itu, melainkan bertemu Du Binglan secara tidak sengaja. Pada saat itu, Du Binglan, seekor serigala yang melolong, melarikan diri ke pintu kota kerajaan dan bertemu dengan Qin Haoran. Keduanya bisa dibilang jatuh cinta pada pandangan pertama, dan saling berjanji seumur hidup. Langkah Qin Haoran tentu membuat Perdana Menteri marah. Dan patriark keluarga Qin pada saat itu, Qin Baihe, bahkan dengan tergesa-gesa, mengusir Qin Haoran, patriark yang lebih muda dari keluarga Qin. Kenapa? Sekarang putramu telah mencapai begitu banyak, tidakkah kamu berani kembali? Seolah mengingat masa lalu juga, setiap kali saya memikirkan Qin Haoran yang melindunginya, Du Binglan memiliki rasa manis di matanya. Ketika Qin Yichen disebutkan oleh Du Binglan, mata Qin Haoran lebih bangga, dan wajahnya sedikit lebih percaya diri. Pada awalnya, jika dia tidak bertekad untuk menikah dengan Du Binglan, bagaimana bisa menjadi putra yang begitu baik sekarang? Sekarang putranya telah mencapai prestasi seperti itu, dia dapat dianggap sebagai Guangzhong Yaozu, apalagi yang bisa dia takuti. Kali ini, Chen Er akan menikahi putri. Keluarga kami bahkan tidak memiliki penatua. Saya khawatir, itu tidak baik untuk Chen Er. Melihat Qin Haoran telah dibujuk sendiri, Du Binglan menambahkan kalimat lain, yang bahkan membuatnya bertekad. Setelah berpikir sejenak, Qin Haoran mengatupkan giginya, mengumpulkan keberanian, lalu keluar. Du Binglan tertawa dan mengikutinya. Paman Qin, apakah kamu akan keluar? Ketika mereka pertama kali keluar dari kamar dagang, mereka bertemu dengan Su Xin, yang bergegas kembali dari luar. Saat mereka melihat dua orang, Su Xin langsung menyapa mereka. Yah, pergilah ke teman lama. Qin Haoran juga tertawa. Begitu ikatannya terlepas, dia merasa nyaman. Oh, Paman Qin juga punya teman di Royal City. Su Xin berbisik pelan, dan kemudian merekrut ke pusat kekuatan martial Grandmaster di belakangnya, berkata, Li Kun, pergi dengan Qin Paman dan Bibi untuk berhati-hati. Iya, pria parubaya di belakangnya merespons dengan cepat. Dia tahu identitas dua orang di depannya. Hari ini, orang nomor satu di generasi muda kerajaan Qilin Surgawi, orang tua Qin Yichen. Omong-omong, status Qin Haoran saat ini, bahkan dibandingkan dengan Lu Heze, tidak jauh lebih rendah. Setelah menikahi putri, dia boleh duduk bersama. Tanpa Qin Yichen, semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan tidak bisa mengalahkan Du Jiangxiong. Sekian dulu video kali ini. Untuk cerita selanjutnya, teman-teman bisa subscribe dan share, agar kalian mendapatkan penyegaran video terbaru, yang tentunya sangat keren dan mendidik. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan bye-bye. Jangan lupa beristirahat.